Halo, berjumpa lagi bersama Dunia Novel. Kali ini kita akan melanjutkan Asura God of War. Selamat mendengarkan. Bab 31 Penilaian Paviliun. Setelah Xing Jue membunuh lelaki tua berjanggut dan berjanggut domba itu, sorakan gemuruh bergema di seluruh rumah Xia. Kali ini, Xing Jue tidak hanya membunuh lelaki tua berjanggut dan berjanggut domba yang mengancam keselamatan mereka, tetapi juga kepala keluarga Wang Buren, yang telah memusuhi rumah Xia mereka selama bertahun-tahun terbunuh. Bagaimana mungkin mereka tidak bersemangat? Tapi saat kerumunan berkumpul, siap untuk berterima kasih kepada Xing Jue, pandangan Xing Jue tiba-tiba menjadi gelap dan dia pingsan. Semua orang kaget saat melihat pemandangan ini, dan buru-buru membawa Xing Jue ke dalam rumah, dan mengundang dokter untuk merawatnya. Setelah dokter mengumumkan penyakitnya, akhirnya semua orang lega. Ternyata Xing Jue lelah. Kerusakan yang berlebihan bisa sembuh hanya dalam 2 hari pemulihan. Tampaknya pertempuran dengan lelaki tua berjanggut kambing akan menghabiskan banyak uang di Xing Jue. Di halaman belakang rumah Xia, ada ruang rahasia yang agak rahasia. Permukaan ruang rahasia terbuat dari batu tanah beku yang sangat kuat. Ini adalah ruang harta karun yang digunakan oleh keluarga Xia untuk menyimpan barang-barang penting, tetapi sekarang sudah diminta oleh Xing Jue. Saat ini, di luar pintu ruang rahasia ini, keempat matanya berjalan mondar-mandir dengan cemas, dari waktu ke waktu meneriakan, "Mengapa kamu tidak keluar? Pergi, panggil ayahku, dan buka pintu batunya." Tiba-tiba mata empat berkata kepada seorang budak rumah tangga yang pegangannya ada di luar ruang rahasia. Tapi Tuan Muda Xing Jue sedang berlatih, jadi itu akan mengganggunya, kata budak rumah itu dengan sedikit khawatir. Meskipun dia hanya seorang master seni bela diri, dia masih memiliki pemahaman tentang kultivasi. Jika seseorang tiba-tiba terganggu ketika dia sedang berkonsentrasi pada kultivasi, itu akan dengan mudah menimbulkan reaksi balik. "Apa yang kamu tahu? Aku menyuruhmu pergi dan kamu pergi, di mana ada begitu banyak omong kosong." Mata empat berteriak dengan marah. Setelah ditegur oleh empat mata, pelayan terkenal itu tidak berani berkata apa-apa lagi, jadi dia berlari menuju loteng tuannya dengan putus asa. Sisi. Namun tidak lama kemudian anggota keluarga itu berlari keluar. Pintu batu yang tertutup itu tiba-tiba terbuka perlahan. Setelah gerbang batu dibuka, seorang pemuda tampan berjubah biru juga keluar dari gerbang batu, dan ini tentu saja merupakan hukuman mundur. Kultivasi berhasil. Melihat Xing Jue berjalan keluar dengan empat mata, wajah cemas Ben akhirnya menunjukkan senyum meyakinkan, dan dia datang ke Xing Jue dan berkata sambil tersenyum. "Yah, kira-kira dianggap sudah dikuasai," jawab Xing Jue sambil tersenyum. "Bagus, ayo pergi, kalau tidak akan terlambat." Setelah melihat ke arah paviliun Yufeng dengan empat mata, dia berkata dengan penuh arti, Ayo pergi." Secara alami, Xing Jue mengerti apa yang dimaksud dengan empat mata, dan segera menjawab. Di paviliun luar paviliun Yufeng, ada alun-alun terbuka yang sangat besar. Saat ini, ada ratusan arena kecil di tengah alun-alun, dan puluhan ribu murid berkumpul di sekitar alun-alun. Nah, alasan mengapa tempat ini begitu semarak saat ini adalah karena hari ini adalah hari dimulainya penilaian paviliun yang diadakan setahun sekali. Di atas ratusan arena berdiri boneka berbentuk manusia dengan tubuh yang kuat dan mata kosong, masing-masing berdiri tak bergerak seperti prajurit yang menjaga arena. Dan mereka adalah penilaian paviliun tingkat pertama. Tidak ada batasan kualifikasi untuk penilaian paviliun ini. Selama Anda adalah murid dari paviliun asing, Anda dapat berpartisipasi selama Anda ingin berpartisipasi. Boneka humanoid di tingkat pertama tingkat semua memiliki kekuatan tempur yang setara dengan seorang seniman bela diri tingkat tinggi. Dan karena boneka itu terbuat dari bahan khusus dan tubuhnya sangat kuat,
Jadi meskipun Anda memiliki kekuatan ahli bela diri tingkat tinggi tetapi tidak memiliki kartu hall yang kuat, sangat sulit untuk memenangkannya. Penilaian pavilion dimulai sekarang, menyusul pengumuman oleh Penatua Agung Pavilion Asing. Para murid di pinggiran alun-alun, seperti sekawanan serigala gila, mulai bergegas menuju arena di tengah alun-alun. Meskipun mereka tahu bahwa boneka humanoid ini sangat kuat, tetapi banyak murid masih ingin mencobanya. Lagi pula, selama mereka lulus ujian ini, mereka akan memiliki kesempatan untuk masuk ke pavilion. Selama Anda menjadi murid pavilion, akan ada perubahan kualitatif baik dalam metode kultivasi maupun kondisi kehidupan. Terus terang, murid pavilion luar dibandingkan dengan murid pavilion, seperti hubungan antara budak rumah dan tuan rumah. Para murid pavilion, bahkan para tetua pavilion luar, harus perlakukan satu sama lain dengan senyuman, dan tidak berani memperlakukan mereka sedikit pun. Murid-murid pavilion semakin memandang rendah murid-murid pavilion luar, sehingga murid-murid pavilion tidak pernah datang untuk nongkrong di pavilion. Oleh karena itu, bagi para murid pavilion asing, pavilion adalah tempat yang paling mereka dambakan, meski hanya ada secercah harapan, namun tetap harus dicoba. Ketika murid-murid pelataran luar menyerbu ke dalam ring, mata boneka yang kosong di atas ring langsung berubah menjadi merah darah, seperti binatang buas yang haus darah. Ia menerka murid pelataran luar yang melangkah ke ring melewati. Murid yang lebih kuat baik-baik saja, sementara murid yang lebih lemah langsung dipukuli hingga cedera serius, dan bahkan cacat. Tetapi meskipun demikian, para murid yang gagal mencapai ring masih harus naik dan mencobanya. Dengan dimulainya penilaian pavilion, lebih dari setengah hari telah berlalu, tetapi di antara puluhan ribu murid pavilion asing, hanya beberapa lusin yang berhasil lulus ujian boneka humanoid, dan tidak satu pun dari mereka telah mencapai prajurit tingkat tinggi. Terlebih lagi, dia telah mencapai level Wuzong. Dari sini terlihat bahwa di pavilion luar ini, tidak hanya ada 4 raja besar dan 4 master Wuzong, tetapi juga banyak orang rendahan yang menyembunyikan kekuatan mereka. Haha, selamat, Xiaosan. Aku tidak menyangka kamu bisa lulus penilaian pavilion. Ya, mulai hari ini dan seterusnya kamu dianggap setengah murid pavilion. Jangan lupakan itu. Ayo kita pergi. Di pinggiran alun-alun, beberapa murid berkata sambil tersenyum kepada seorang murid yang berjalan perlahan. Hei, aku juga tidak menyangka. Aku bisa lewat. Itu hanya kebetulan. Murid itu mendekat dan berkata dengan sedikit malu, dan inilah pemuda yang sering melebih-lebihkan cedera keempat matanya di depan dari Xing Jue. Little Sun. Ngomong-ngomong, kakak Xing Jue, apakah kakak empat mata belum kembali? Xiaosan tiba-tiba teringat Xing Jue dan yang lainnya, lalu bertanya dengan cemas. Tidak, saya tidak melihat mereka. Bisakah sesuatu terjadi pada mereka? Setelah mendengar kata-kata Xiaosan, para murid itu juga berkata dengan cemas, jelas merasa sedikit tentang Xing Jue dan 4S. Khawatir. Haha, saudara-saudara, aku kembali. Tepat di belakang mereka, tawa yang menyegarkan tiba-tiba terdengar, dan melihat ke arah suara itu, semua orang menunjukkan ekspresi gembira dan berteriak serempak. Berkata, saudara Xing Jue. Sial, kalian melupakanku. Xian tiba-tiba berlari dan berkata dengan ekspresi tidak senang, dia dan Xing Jue kembali bersama. Orang-orang ini sebenarnya hanya berbicara dengan Xing Jue dan mengabaikannya. Oke, 4S, sudah larut, mari kita lewati level ini dulu, jadi kita bisa kembali dan berkumpul dengan saudara-saudara. Xing Jue menepuk pundak 4S dengan ringan, dan berkata sambil tersenyum. Keempat mata itu juga mengangguk sambil tersenyum, dengan ekspresi percaya diri di wajah mereka. Setelah sebagian besar penilaian hari itu, selain para murid yang menyaksikan kehebohan, hanya sedikit orang yang bergegas ke arena dengan gila-gilaan lagi. Bagaimanapun, mereka telah melihat terlalu banyak penjangkauan,
dan ketakutan terhadap boneka di hati mereka secara alami dengan beberapa pemahaman. Hanya ada beberapa orang di luar arena yang menunggu untuk penilaian dibandingkan dengan keramaian di pagi hari, sepertinya agak kosong. Oleh karena itu, alun-alun pada saat ini juga tampak agak sepi, benar-benar hilang dari hiruk-pikuk sebelumnya. Tapi kesunyian ini pecah tepat setelah sesosok muncul di alun-alun itu. Melihat sosok di alun-alun, seluruh alun-alun mendidih lagi. Dan orang yang menyebabkan keributan besar tentu saja adalah Xing Jue, yang memiliki reputasi tinggi di paviliun asing. Menghadapi keributan di luar alun-alun, Xing Jue hanya tersenyum ringan, lalu berjalan ke arena kosong, dan saat dia berjalan ke arena, puluhan ribu mata juga tertuju ke arena itu. Lagi pula orang mereka semua penasaran apakah anggota paviliun asing terkuat ini memiliki kekuatan legendaris. Ketika Xing Jue melangkah ke atas ring, boneka manusia, seperti binatang buas, bergegas menuju Xing Jue dengan kecepatan tinggi. Tapi menghadapi boneka humanoid yang mengamuk, Xing Jue tidak menunjukkan rasa takut sama sekali. Dengan ayunan lengan kanannya, aura bela diri yang kejam menyebar dari tangan kanannya. Bang, disertai dengan suara yang menusuk telinga, boneka humanoid, yang sebelumnya masih sangat kejam, berubah menjadi tumpukan besi tua dalam sekejap. Murid, boneka humanoid yang dipukul hingga luka serius, diledakkan menjadi besi tua. Dan setelah Xing Jue mengalahkan boneka dalam bentuk manusia, setelah hening sejenak, tepuk tangan meriah dan sorakan bergema di seluruh alun-alun. Apakah ini Xing Jue? Benar-benar sangat kuat. Dia benar-benar pantas menjadi sosok dalam legenda. Suara diskusi seperti pemujaan juga bergema terus-menerus di antara kerumunan. Memancarkan semangat seni bela diri, anak ini benar-benar memiliki potensi yang tidak terbatas. Di tengah meja tetua, tetua pertama yang memiliki hubungan dengan Xing Jue, mengelus janggut putihnya, berkata sambil tersenyum. Tidak lama setelah Xing Jue berhasil mengalahkan boneka tersebut, 4Ace pun turun dari arena lain. Meski terlihat sedikit malu dibandingkan Xing Jue, akhirnya ia melewati level ini. Setelah berhasil melewati bea cukai, Xing Jue dan rombongannya tidak tinggal di alun-alun, melainkan kembali ke rumah Xing. Kali ini, Xing Jue dan kelompoknya memiliki total 13 orang yang lulus penilaian kecuali Xing Jue dan keempatnya. Mata kecelakaan sekarang, 15 dari mereka memiliki kualifikasi untuk masuk paviliun yang cukup bagus. Dan selanjutnya yang harus mereka lakukan adalah mengikuti babak knockout, karena kuota penilaian paviliun hanya dibatasi 20 orang. Tetapi tidak kurang dari 100 orang yang lulus ujian pertama, jadi ujian akhir adalah yang paling kompetitif. Paviliun luar negeri malam ini sangat berbeda dari biasanya, tidak seperti biasanya, semua orang tertidur lebih awal, sebaliknya, semua orang membicarakan penilaian hari ini, dan beberapa teman yang berhasil lulus ujian pertama kita rayakan. Rumah Xing dianggap sebagai tempat tersibuk di paviliun luar. Saat ini, di alun-alun di depan rumah Xing, ada ratusan orang berkumpul, dan semuanya adalah murid yang mengikuti Xing Jue. Dia memegang gelas anggur di tangannya, minum sepuasnya. Bab 32 melawan Bai Yunfei seni bela diri tingkat bumi. Meskipun tidak ada seorang pun di paviliun luar ini yang benar-benar melihat seperti apa seni bela diri tingkat bumi itu, tetapi semua orang tahu bahwa seni bela diri tingkat bumi memiliki kekuatan yang begitu menakutkan untuk menghancurkan gunung dan menghancurkan tanah. Pada akhirnya, penilaian paviliun yang berlangsung selama 2 hari itu berakhir dengan tepuk tangan dan sorakan massa yang memekakkan telinga. Di aula tua dari paviliun luar, Tetua Agung berdiri dengan tangan di belakang, sementara Xing Jue berdiri dengan hormat di samping. Xing Jue, pedang Zanpou ini adalah keterampilan bela diri Zhenghe Paviliun Yufeng saya, jadi setelah Anda mempelajarinya, jangan berikan kepada orang lain, jika tidak ada yang bisa melindungi Anda tahu. Penatua Agung berdiri di depan Xing Jue, berkata dengan sungguh-sungguh, dan Xing Jue mengangguk setuju. Melihat bahwa Xing Jue setuju pada dirinya sendiri,
Penatua Agung melambaikan lengan bajunya, dan mantra transparan keluar dari lengan bajunya. Mantra itu setransparan kristal, dan di tengah mantra itu terukir padat dengan karakter kuno. Ini adalah seni bela diri tingkat bumi, pedang Zanpol. Xing Jue melihat mantra di depannya dengan kaget. Ini benar-benar berbeda dari seni bela diri yang dia latih dengan darah sebelumnya. Mantra kecil. Seni bela diri tingkat rendah sangat berharga. Menggunakan mantra ini untuk merekam metode kultivasinya hanyalah sarana untuk mencegah penyebaran secara acak, tetua itu menjelaskan, dan dengan lambaian tangan kanannya, mantra itu tertancap di dahi Xing Jue. Saat jimat itu dipasang di dahinya, Xing Jue merasakan kepalanya memanas, dan karakter aneh yang tak terhitung jumlahnya mulai mengalir ke kepalanya. Pada saat ini, Xing Jue terkejut menemukan bahwa jimat yang tampaknya kecil ini di antara mereka, ada begitu banyak jimat font direkam, metode ini sangat menakjubkan. Setelah setengah jam, warisan keterampilan bela diri tingkat bumi ini akhirnya selesai setelah menggosok kepalanya yang mati rasa, senyum cerah muncul di wajah Xing Jue, karena pada saat ini dia dapat dengan jelas memahami dia merasa bahwa metode kultivasi Sanpo Jian memiliki benar-benar terekam di kepalanya. Setelah menyimpan jimatnya, Penatua Agung berbalik dan duduk di kursi utama, dan menginstruksikan Xing Jue untuk juga duduk di sampingnya. Xing Jue, kali ini kamu memasuki pavilion, ada satu orang yang harus kamu hati-hati agar tidak tersinggung, kata sesepuh kepada Xing Jue perlahan setelah menyesap teh. Aku tidak tahu siapa yang dimaksud Tetua Agung, tolong jelaskan dengan jelas, Xing Jue bertanya dengan bingung. Penatua kedua pavilion, penatua pertama meletakkan cangkir teh di atas meja teh, dan berkata kepada Xing Jue kata demi kata. Sesepuh kedua pavilion. Setelah mendengar nama ini, Xing Jue tiba-tiba teringat bahwa ada seorang sesepuh dari pavilion asing yang mewakili sesepuh kedua dari pavilion ini dan ingin menjadikannya sebagai murid. Namun, Xing Jue menolak, awalnya Xing Jue tidak menganggapnya serius, tetapi setelah mendengar penyebutan tetua itu, dia tiba-tiba mengingatnya. Sesepuh kedua pavilion, orang ini cukup ambisius dan selalu ingin sepenuhnya mengendalikan pavilion. Untuk memperkuat kekuatannya sendiri, dia bahkan meninggalkan salah satu muridnya di pavilion luar untuk mencari pendatang baru dengan kualifikasi yang lebih baik sehingga dia dapat diperkenalkan sebagai muridnya. Kamu menolak penatua kedua hari itu, jadi sekarang setelah kamu memasuki pavilion, penatua kedua pasti akan mempersulitmu. Tetapi untuk orang seperti itu, kamu sebaiknya bersabar, jika tidak, akan sulit bagimu untuk bertahan hidup di pavilion. Terima kasih, penatua pertama, karena telah mengingatkan saya. Setelah mendengar apa yang dikatakan penatua pertama, Xing Jue sudah memiliki pemahaman tentang penatua kedua, dan pria itu bukanlah orang yang baik. Yah, anakmu memiliki potensi besar. Selama kamu berlatih dengan baik, aku percaya bahwa bahkan di pavilion Yufeng yang besar ini, kamu akan mendapat tempat di masa depan. Penatua berkata kepada Xing Jue dengan penuh penghargaan, jelas dia sangat optimis tentang Xing Jue ya, dan Xing Jue tersenyum cerah, dan dia juga memiliki kasih sayang yang begitu dalam pada tetua agung pavilion asing. Oke, ayo kembali dan istirahat, kita akan masuk pavilion besok, kata sesepuh sambil tersenyum, lalu melambaikan lengan bajunya untuk mengantar para tamu. Tetua Agung, masih ada satu hal yang aku tidak tahu tentang murid ini. Setelah hening sejenak, Xing Jue bertanya dengan gugup. Hehe, kamu bocah? Kamu ingin bertanya, mengapa aku menangkap Bai Yunfei? Tetua Agung menebak apa yang dipikirkan Xing Jude, dan berkata sambil tersenyum. Baiklah, tolong jelaskan, Tetua Agung. Xing Jue tersenyum tipis, lalu berkata dengan sopan. Ceritanya panjang. The Great Elder berdiri perlahan, melihat keluar jendela, dan berkata dengan penuh arti. Lebih dari 100 tahun yang lalu, di pegunungan Warcraft di utara pavilion Yufeng,
seorang gadis iblis yang telah mencapai tingkat prajurit berpangkat tinggi muncul. Penyihir itu sangat aneh, dan dia benar-benar memakan jiwa manusia. Dia bukan lawannya, jadi dia mengirimkan surat mara bahaya kepadaku, Pavilion Yufeng. Tetua di tingkat hormat, pergi dan tangkap gadis iblis itu. Pavilion Yufeng dikirim dalam pavilion, seorang murid yang sangat luar biasa pergi untuk mendukung. Tapi tidak ada berita tentang murid itu begitu dia pergi. Dalam keputusasaan, Pavilion Yufeng harus mengirim sejumlah besar orang kuat lagi, tetapi hanya 2 ditemukan di sana mayat tetua. Saya akhirnya mengetahui bahwa kedua tetua telah mengerahkan kekuatan terakhir mereka pada saat terakhir, dan menggabungkan kekuatan mereka menyegel gadis iblis itu. Tetua itu berkata perlahan. Lalu, di mana murid itu? Apakah kamu menemukannya? Xing Jue secara alami tahu tentang Warcraft Mountain Range, dan gadis Soul Eater saat itu sekarang menjadi pelayannya, Xiao Qian. Namun, saya masih belum menemukan murid itu. Dia tampaknya telah menghilang tanpa berita. Namun, 20 tahun setelah kejadian itu, sebuah kelompok yang disebut Sekte Pemakan Jiwa tiba-tiba muncul di Kekaisaran Yufeng. Ketika dia mendengar nama itu, wajah tenang Xing Jue tiba-tiba menjadi gelisah. Bab 34 memasuki pavilion. Sekte Pemakan Jiwa, alasan mengapa itu disebut Sekte Iblis adalah karena mereka memurnikan darah dan daging orang untuk berlatih seni sihir. Saat itu, dalam lingkup pengaruh Sekte Pemakan Jiwa, dapat dikatakan bahwa orang hancur, dan untuk mencegah mereka memblokir berita karena campur tangan kami, tetapi tidak ada tembok yang tidak bisa ditembus, dan akhirnya berita itu sampai ke Pavilion Yufeng. Tidak bisa hanya duduk diam, jadi mereka mengirim sejumlah besar murid untuk membasmi Sekte Pemakan Jiwa, tetapi ketika mereka tiba di Sekte Pemakan Jiwa, mereka terkejut menemukan bahwa Master Sekte Pemakan Jiwa sebenarnya adalah murid Pavilion yang secara misterius menghilang di pegunungan Warcraft. Sentuhan kesedihan muncul di wajah tua tetua itu. Dan Xing Jue telah menebak bahwa pemimpin Sekte Pemakan Jiwa pasti adalah murid Pavilion yang hilang, dan ketika dia melihat wajah sentimental dari tetua agung, Xing Jue juga menebak bahwa tetua agung dan pemimpin Sekte Pemakan Jiwa pasti ada persahabatan. Saat itu, saya adalah salah satu murid Pavilion Yufeng yang pergi untuk memberantas Sekte Pemakan Jiwa, dan pemimpin Sekte Pemakan Jiwa adalah teman dekat saya. Saat itu, dia menjadi gila dan tidak mengenal kami sama sekali. Pada akhirnya, dalam keputusasaan, kami tidak punya pilihan selain membunuhnya dengan tangan kami sendiri. Dan kami menemukan pelaku yang membuatnya begitu kejam, yaitu seni iblis Tianxia. Awalnya, seni iblis Tianxia memiliki telah dihancurkan oleh kita. Tapi dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan muncul di tubuh Bai Yunfei lagi sekarang. The Great Elder berkata perlahan, jelas dia masih merasa tertekan dengan apa yang terjadi saat itu. Lalu bagaimana Tetua Agung berencana untuk berurusan dengan Bai Yunfei? Setelah mengetahui kebenaran masalah ini, Xing Jue telah menyimpulkan bahwa seni pemakan jiwa yang hilang tidak ada di Pavilion Yufeng, tetapi di tangan murid itu saat itu. Dan sekarang Bai Yunfei dia benar-benar bisa berlatih seni iblis Dao Tianxia, dan mungkin dia akan tahu keberadaan seni pemakan jiwa, jadi dia bertanya. Orang-orang yang berlatih seni iblis Tianxia cepat atau lambat akan dilahap oleh kekuatan jahat itu, jadi mereka tidak bisa tinggal. Tetua Agung menghela nafas dan berkata tanpa daya. Elder, saya ingin memohon untuk melihat Bai Yunfei. Xing Jue tiba-tiba meminta instruksi setelah hening sejenak. Oh? Kenapa? Setelah mendengar kata-kata Xing Jue, Tetua Agung tiba-tiba berbalik dan bertanya dengan bingung. Karena seni iblis Tianxia dihancurkan saat itu, tapi sekarang akan muncul di Bai Yunfei, itu berarti seni iblis Tianxia masih ada di dunia. Saya ingin meminta untuk bertemu Bai Yunfei, dan saya ingin bertanya di mana dia mempelajari keterampilan sihir jahat hari itu.
Xing Jue berkata dengan sungguh-sungguh dengan penampilan yang benar dan bermartabat. Faktanya, Xing Jue hanya mencari seni pemakan jiwa. Adapun siapa yang mempraktikkan seni iblis surgawi, itu bukan urusannya. Hehe, sebenarnya kami sudah bertanya, tapi Bai Yunfei tidak menyebutkan sepatah kata pun, tapi karena kamu tega, biarkan kamu mencobanya. Setelah hening sejenak, Great Elder menjawab sambil tersenyum. Setelah melihat izin tetua, meskipun wajah Xing Jue tidak berubah, hatinya dipenuhi dengan kegembiraan. Di permukaan pavilion luar pavilion Yufeng, ada kompleks bangunan besar, tetapi di bawah permukaan, ada yang tersembunyi, sekelompok besar ruang rahasia, dan akan ada teriakan dari ruang rahasia dari waktu ke waktu. Aura pembunuhan pada para tetua yang menghukum memberi orang perasaan yang sangat suram di sini, dan ini adalah penjara, tempat para tahanan di penjara di pelataran luar pavilion Yufeng. Saat ini, di bagian terdalam penjara ini, ada ruang yang sangat ruangan yang dingin dan lembab. Duduk di ruangan ini adalah seorang pria muda yang dipenuhi bekas luka, dan ini adalah Bai Yunfei. Mengikuti suara pintu penjara dibuka, sesosok tubuh masuk, dan ketika Bai Yunfei perlahan mengangkat matanya, dia berkata dengan heran, hukuman. Ketika dia melihat Bai Yunfei dengan bekas luka di wajahnya, Xing Jue juga terkejut, lalu berkata, apakah mereka menyiksamu? Haha, tidak normal untuk tidak menderita ketika kamu sampai di sini. Kamu datang ke sini untuk melihat betapa sengsaranya aku, kan? Katakan saja jika kamu ingin mengatakan sesuatu. Bai Yunfei tiba-tiba tertawa, jelas terkejut dengan gaya kerja penjara tidak heran. Hehe, kamu benar, aku datang ke sini untuk menanyakan sesuatu padamu. Xing Jue berkata dengan sedikit senyum, tak dapat disangkal, lalu berjalan ke sisi Bai Yunfei, dan duduk. Kamu tidak datang untuk bertanya padaku tentang keterampilan sihir Tianxia, kan? Jika ini tentang masalah ini, maka jangan membicarakannya, karena aku tidak akan memberitahumu. Kata Bai Yunfei dengan mencibir setelah melirik Xing Jue yang mendekatinya. Adapun sikap Bai Yunfei, Xing Jue sudah siap, jadi dia tidak terkejut. Sebaliknya, dia datang ke sisi Bai Yunfei dan berkata dengan lembut, jika kamu tidak ingin adikmu mendapat masalah, sebaiknya kamu memberitahuku dengan patuh. Kamu berani. Setelah mendengar kata-kata Xing Jue, Bai Yunfei tiba-tiba menjadi gugup, menatap Xing Jue dengan marah dan berkata. Sebelum datang ke penjara, Xing Jue melakukan penelitian tentang urusan Bai Yunfei, dan akhirnya menemukan bahwa Bai Yunfei memiliki saudara perempuan kandung meskipun pavilion Yufeng akan menggunakan hukuman untuk menginterogasi tahanan, itu tidak akan mengancam tahanan dengan anggota keluarga begitu hina, tapi Xing Jue tidak peduli tentang itu. Apakah menurutmu adikmu lebih penting, atau orang yang membuatmu menjadi tempat yang begitu buruk, kekuatan sihir iblis lebih penting? Xing Jue berkata dengan tenang tanpa rasa takut. Oke. Selama kamu berjanji padaku satu syarat, aku akan memberitahumu. Setelah hening sejenak, Bai Yunfei masih berkompromi. Kondisi apa? Mari kita bicara. Xing Jue tersenyum puas, lalu menjawab dengan lugas. Bantu aku menjaga adikku. Bai Yunfei memandang Xing Jue dan berkata perlahan, pada saat ini, matanya yang membunuh dipenuhi dengan antisipasi, jangan khawatir, aku akan membiarkan adikmu menjalani sisa hidupnya dengan makanan dan pakaian yang cukup. Mata Fei penuh harapan, Xing Jue juga bisa merasakan pentingnya adik perempuannya di dalam hatinya, dan segera meyakinkannya. Aku percaya padamu. Setelah Xing Jue membuat janji, senyum lega muncul di wajah Bai Yunfei. Lalu dia berkata, apa yang ingin kamu ketahui, tanyakan saja. Ceritakan bagaimana kamu menemukan seni iblis Tianxia. Melihat Bai Yunfei akhirnya berkompromi, Xing Jue berkata sambil tersenyum.
Alasan mengapa Xing Jue menanyakan hal ini adalah karena Xing Jue sudah menebak bahwa Bai Yunfei pasti telah menemukan seni iblis-iblis surgawi. Itu tidak diwarisi oleh orang tertentu, jika tidak, dia tidak akan mengabaikan bahaya kekuatan sihir Tianxia. Setelah memilah suasana hatinya, Bai Yunfei mulai berbicara perlahan. 10 tahun yang lalu, saya pergi dengan ayah saya untuk memotong kayu bakar di gunung belakang, dan menemukan ruang rahasia secara tidak sengaja. Karena penasaran, saya dan ayah saya pergi masuk, tetapi setelah masuk, saya menemukan bahwa ada lubang di ruang rahasia, yang tidak hanya sangat gelap, tetapi juga sangat besar, begitu besar sehingga orang merasa ketakutan. Dia menunggu di pintu, dan dia masuk sendirian. Tapi tidak lama setelah masuk, terdengar teriakan, dan berbicara tentang ini, wajah Bai Yunfei menunjukkan sedikit ketakutan. Rupanya, kenangan masa kecil itu meninggalkan bayangan yang dalam di hatinya. Dan apa? Xing Jue buru-buru bertanya. Dan ada suara melolong yang sangat menakutkan, meskipun terlihat seperti manusia, tapi aku yakin itu pasti bukan manusia. Kata Bai Yunfei dengan pasti. Lalu, Xing Jue terus bertanya. Setelah ayahku meninggal, hanya aku dan adik perempuanku yang tersisa. Dalam keputusasaan, kami berdua tidak punya pilihan selain meninggalkan kampung halaman dan mencari nafkah dengan mengemis. Kemudian, aku dipilih oleh keluarga seni bela diri dan menjadi darah baru dari keluarga seni bela diri itu. Karena hubungan saya menjadi gadis pelayan keluarga seni bela diri itu. Kemudian, saya dikirim ke sini, dan setelah berlatih di sini selama setahun, saya merasa kekuatan saya tidak buruk, jadi saya kembali ke gunung itu lagi, masuk ke ruang rahasia. Tapi ruang rahasia itu sangat aneh, tidak hanya sangat besar, tetapi juga memiliki banyak jebakan. Pada akhirnya, saya gagal menemukan jenazah ayah saya, tetapi malah menemukan seni iblis Tianxia. Ketika saya menemukan bahwa seni iblis Tianxia adalah sebuah buku setelah keterampilan yang sangat tinggi, saya mulai berlatih. Bai Yunfei berkata perlahan, tapi jelas dia juga merasa sedikit menyesal berlatih. Keterampilan iblis Tianxia. Bisakah kamu memberitahuku lokasi ruang rahasia itu? Mendengar ini, Xing Jue tidak dapat menahan perasaan sedikit lebih berharap di dalam hatinya, dan segera berkata. Bai Yunfei memberitahu Xing Jue lokasi yang tepat dari ruang rahasia secara detail, dan Xing Jue mempercayai apa yang dikatakan Bai Yunfei. Bagaimanapun, Bai Yunfei tidak akan membohongi dirinya sendiri karena hubungannya dengan saudara perempuan Bai Yunfei. Xing Jue, aku bisa merasakan pasti ada harta karun di kedalaman ruang rahasia, tetapi jika kamu belum mencapai tingkat kekuatan tertentu, aku menyarankan kamu untuk tidak membukanya secara paksa. Setelah memberitahu Xing Jue lokasi ruang rahasia, Bai Yunfei memperingatkan Said. Jangan khawatir, aku akan menjaga adikmu dengan baik, kata Xing Jue sambil tersenyum dan meyakinkan. Xing Jue mengerti maksud Bai Yunfei. Sebenarnya dia tidak peduli dengan nyawa Xing Jue, tapi dia khawatir adiknya sendiri tidak akan diurus. Setelah diyakinkan lagi, Xing Jue meninggalkan penjara. Keesokan paginya, Xing Jue dan yang lainnya masuk ke paviliun yang telah lama diimpikan di bawah kepemimpinan Tetua Agung. Bahkan Xing Jue agak tidak terkendali di istana, dan kegembiraan di hatinya, paviliun yang telah lama ditunggu, istana yang dia lihat setiap hari, akhirnya tiba di sini. Ada 20 murid yang masuk paviliun kali ini. Karena Bai Yunfei didiskualifikasi, Xiao San merasa terhormat untuk dimasukkan ke dalam paviliun. Dengan cara ini, dari 20 murid, 10 adalah hakim. Saudara. Hanya saja kali ini mereka tidak lagi berdesakan di loteng, melainkan memiliki mensyan sendiri, dan di setiap mensyan terdapat sekelompok besar orang biasa yang menjadi budak rumah. Pelataran luar sangat merindukan. Dan Xing Jue, yang merupakan juara ujian,
tinggal di sebuah rumah mewah yang bahkan lebih mewah dari milik mereka. Berdiri di atas loteng tinggi di Xing Mansion, Xing Jue mengenakan seragam pavilion ungu sedang mengagumi pemandangan indah dari pavilion ini. Melihat murid-murid pavilion yang terus lewat, Xing Jue dapat merasakan bahwa di dalam pavilion ini tidak ada yang biasa-biasa saja di antara mereka. Bahkan kecuali 20 orang yang datang kali ini, setiap murid pavilion berada di level Wuzong, dan ada beberapa orang kuat. Xing Jue tidak dapat mendeteksi kekuatan mereka sama sekali, dan orang-orang itu pasti telah mencapai level tersebut dari Wuzong. Xing Jue berbalik, melihat ke istana besar yang tingginya puluhan kaki, diselingi awan, dan berkata dengan suara rendah, "Xiaohan, dengan kekuatanmu, kamu harus berada di pavilion utama." Bab 35 Nova terkuat. Keesokan harinya, di pavilion yang luar biasa ini, dibandingkan dengan para murid pavilion yang berjuang sendirian dan berlatih keras, ada pemandangan yang aneh, yaitu garis dari 10 rombongan tur yang dibentuk oleh para sesepuh mulai berkeliling pavilion. Dan kekuatan sebagian besar seniman bela diri berpangkat tinggi di antara mereka tertangkap mata menghina semua murid pavilion. Kakak Xing Jue, pavilion ini benar-benar berbeda. Bahkan lempengan batu yang dilemparkan ke tanah akan berkilau. Xiao San mengikuti di belakang Xing Jue sambil tersenyum, seperti udik yang baru saja memasuki kota, melihat sekeliling dan melihat sekeliling. Little San, apakah pavilion ini membuatmu sangat puas? Xing Jue bertanya setelah berbalik dan memberi Xiao San tatapan putih. Hei, aku sangat puas bisa masuk ke pavilion ini, kata Xiao San sambil tersenyum, dengan ekspresi puas di wajahnya. Tapi setelah Xing Jue melihat penampilannya yang puas, dia menggelengkan kepalanya tanpa daya. Setelah tur hari ini, Xing Jue dan yang lainnya sudah mengetahui lingkungan pavilion, dan akhirnya Xing Jue membawa mereka ke pavilion pelatihan pavilion. Lagi pula, kekuatan mereka masih terlalu lemah. Meskipun mereka adalah eksistensi teratas di pavilion asing, mereka pasti eksistensi terbawah di pavilion ini. Oleh karena itu, yang perlu dilakukan Xing Jue sekarang adalah memberikan kekuatan mereka. Setelah memasuki pavilion, Xing Jue menemukan bahwa dibandingkan dengan pavilion luar, pavilion budidaya pavilion ini tidak jauh berbeda kecuali lebih kecil dan istananya lebih indah, juga 3 lantai. Dan lantai pertama dan kedua adalah mereka yang membunuh monster, dan mereka yang berlatih seni bela diri di lantai 3. Hanya saja level monster di pavilion jauh lebih tinggi daripada di pavilion luar, dan level terendah juga merupakan monster di tingkat ketiga akhir. Artinya, itu setara dengan level seniman bela diri tingkat tinggi. Kali ini, Xing Jue dan yang lainnya langsung pergi ke lantai 3. Setelah memasuki pavilion, Xing Jue dan yang lainnya pertama-tama berjalan-jalan di sekitar pavilion seni bela diri di pavilion. Xing Jue juga menggunakan tabungannya untuk membelikan mereka beberapa seni bela diri dasar tingkat Xuan. Dia juga mengajari mereka telapak tangan pemakan angin dan seni kontrol Qi yang diberikan Feng Lao padanya saat itu. Lagi pula, di sini, 10 orang ini berada di bawah perintah mereka sendiri, jadi Xing Jue harus dibudidayakan dengan giat. Hanya ketika mereka kuat, kekuatan Xing Jue dapat menjadi lebih kuat di pavilion ini di masa depan. Dan Xing Jue juga ingin melakukan ini, untuk mencapai tingkat martial ancestor tingkat menengah, dan untuk keterampilan bela diri tingkat dasar, pedang jiwasan, Xing Jue juga ingin mempraktikannya. Lagi pula, jika keterampilan bela diri yang begitu kuat dikuasai, itu akan dihitung dalam di pavilion ini, Xing Jue tidak akan membiarkan siapapun menggertaknya. Ketika anggota Xing Jue baru saja memasuki lantai 3, mereka menemukan bahwa insiden kekerasan sedang terjadi di aula 3 lantai saat ini. Saya melihat seorang murid pavilion yang kekuatannya telah mencapai tingkat dasar seorang seniman bela diri, tergeletak di tanah. Dan jadikan murid dari murid alis 8 karakter yang kekuatannya telah mencapai Wuzong tingkat menengah. Duduk di atasnya, dia terus menampar wajahnya, dan ada beberapa murid pavilion berdiri di belakang keduanya,
semuanya berada di tingkat dasar Wuzong. Saudara Xingjue, bukankah itu murid dari paviliun asing yang datang bersama kita? Empat mata mengenali murid yang jatuh ke tanah pada pandangan pertama, dan itu adalah salah satu dari 20 orang yang memasuki paviliun bersama mereka. Berhenti, setelah mendengar kata-kata Xian, Xingjue juga mengenali murid itu, jadi dia berteriak keras. Awalnya, Xingjue tidak mau mengurus omong kosong semacam ini, lagi pula, dia baru saja memasuki paviliun dan tidak ingin menimbulkan masalah, tetapi karena dia adalah pendatang baru yang datang bersama Xingjue, Xingjue tidak bisa tidak membantu tetapi campur tangan, karena bagaimanapun juga, orang ini ada hubungannya dengan Xingjue, seorang murid pada periode yang sama. Sial, apa yang kamu panggil? Apakah kamu mencari kematian? Siswa dengan alis 8 karakter yang memukuli Zheng Huan dikejutkan oleh suara tiba-tiba Xingjue. Awalnya dia mengira itu semacam pukulan besar, tetapi ketika dia berbalik, ternyata itu adalah sekelompok murid terbawah yang lemah, jadi dia menjadi bersemangat dan berteriak pada Xingjue. Apa? Keluargamu membuka tempat ini? Kamu bahkan tidak mengizinkanku bicara? Jawab Xingjue tanpa rasa takut. Dia hanya leluhur bela diri tingkat menengah, yang mungkin tidak buruk di mata orang lain, tetapi di mata Xingjue, dia kentut. Apakah kamu mencari kematian, nak? Apakah kamu tahu dengan siapa kamu berbicara? Melihat bahwa Xingjue berani berbicara kembali, di antara selusin orang, seorang murid paviliun yang telah mencapai tingkat dasar Wuzong berjalan ke Xingjue dan menggunakan dia menyodok dada Xingjue dengan tangannya, menatapnya dengan mata bajingan, dan berteriak pada Xingjue. Secara alami, Xingjue tidak bisa terbiasa dengan perilaku nakal bocah ini. Dia mengulurkan tangan kanannya dan langsung memegang jari-jari murid itu. Dengan sedikit memutar pergelangan tangannya, dia mendengar klik yang tajam, dan jari-jari murid itu rusak. Ah, jariku! Karena kecepatan eksekusinya, saat murid itu menyadarinya, jarinya sudah terlipat menjadi bentuk V, jadi dia meraih jarinya dengan satu tangan dan berteriak dengan sedih. Adapun penampilannya, Xingjue tersenyum tipis, dan berkata kepadanya, apakah kamu tahu siapa saya? Melihat Xingjue mematahkan jari-jari muridnya dengan begitu mudah, para murid juga terkejut, dan mereka semua merasa bahwa Xingjue tidak mudah untuk dipusingkan, dan murid dengan alis 8 karakter itu juga menyingkirkan miliknya. Dia berkata dengan nada sedikit sopan, lalu siapa kamu? Kakak tertuaku adalah bintang baru terkuat di paviliun ini. Sebelum Xingjue dapat berbicara, Xiao San tiba-tiba berdiri, menunjuk ke arah Xingjue, dan berkata dengan bangga. PFFT, digoda oleh Xiao San, Xingjue tidak bisa menahan tawa, dan kemudian berkata kepada Xiao San, San kecil, kapan aku mendapatkan nama panggilan ini? Saudara Xingjue, kita semua adalah pendatang baru di paviliun ini, dan kamu adalah juara dari penilaian paviliun ini, jadi kamu tentu saja adalah bintang baru terkuat. Xiao San menjelaskan dengan wajah serius. Yah, sekelompok anak baru berani melawanku, apakah kamu tidak sabar? Awalnya, aku sedikit ragu tentang identitas Xingjue, lagi pula, di antara banyak murid di paviliun ini, ada cukup banyak murid semua memiliki latar belakang, dan dia tidak ingin dengan mudah menyinggung beberapa tokoh besar, tetapi setelah mendengar kata-kata Xiao San, dia tiba-tiba menyadari bahwa mereka adalah pendatang baru di paviliun tahun ini. Jadi tiba-tiba menjadi lebih energik. Hei, sepertinya suasana di paviliun ini tidak terlalu baik. Aku tidak peduli siapa kamu, langsung saja akui kesalahanmu padaku, lupakan masalah hari ini, jika tidak, aku akan membiarkanmu menjadi seperti dia. Xingjue berpura-pura tidak berdaya. Dia berkata dengan kepalanya, lalu menunjuk ke jari yang patah. Haha, sungguh lelucon. Setelah mendengar kata-kata Xingjue, para murid itu tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Bukan hanya mereka,
Bahkan beberapa murid yang menyaksikan kehebohan di sekitar mereka juga ikut tertawa. Xing Jue, seorang murid tanpa latar belakang atau kekuatan, berani mengatakan omong kosong seperti itu di sini, tidak heran mereka menganggapnya sangat lucu. Hapus dia untukku dan beritahu dia tempat seperti apa lemari ini. Tiba-tiba, murid dengan alis 8 karakter itu menjadi dingin dan berteriak. Dan mengikuti perintahnya, murid-murid itu juga mengerumuni, menerkam Xing Jue, dan menyerang Xing Jue dengan ganas, disertai hembusan angin, meledak ke arah Xing Jue. Bab 36 mengolah pedang pemotong jiwa. Menghadapi serangan kuat dari kerumunan, Xing Jue hanya tersenyum sedikit, perlahan mengangkat tangan kanannya, dan secara acak membombardir kerumunan, semangat bela diri yang kuat keluar dari tangan kanan. Saat energi bela diri dalam jumlah besar dilepaskan, itu terkait dengan serangan kerumunan, hanya ada ledakan, dan Xing Jue dengan mudah memblokir serangan gabungan dari kerumunan. Setelah memblokir pukulan ini, Xing Jue menghilang dalam sekejap, dan ketika dia muncul kembali, dia sudah berada di depan murid dengan alis 8 karakter sedikit miring, dengan ayunan kaki yang indah, dia menampar wajah ini atau murid itu dengan ganas. Dengan suara teredam, murid dengan alis 8 karakter memuntahkan seteguk darah, lalu menabrak dinding. Murid dengan alis 8 karakter sudah tergeletak di bawah sudut dinding dengan mulutnya penuh darah, menatap Xing Jue dengan ngeri di wajahnya. Ketika semua orang melihat adegan ini, mereka semua terkejut. Segera, beberapa murid yang telah menyerang Xing Jue sebelumnya juga berdiri di sana dengan bingung, tidak berani bergerak lagi. Sebenarnya, 8 karakter alis yang meremehkan Xing Jue. Dia tidak akan pernah membayangkan bahwa Xing Jue dapat dengan mudah menahan serangan gabungan semua orang, dan bahkan menyerangnya secara tak terduga. Jika tidak, Xing Jue tidak akan mungkin untuk mengalahkannya begitu mudah. Meskipun Xing Jue memiliki keterampilan seni bela diri yang kuat, dia masih satu tingkat di belakang murid itu. Apakah kamu ingin mencoba lagi? Xing Jue melirik para murid dan berkata sambil tersenyum. Dan beberapa murid itu terkejut dengan penampilan Xing Jue, dan mereka bahkan tidak berani mengatakan apa-apa, tetapi berdiri di sana dengan hampa, terus-menerus mengutuk dalam hati mereka, sialan, orang ini hanya berpura-pura menjadi babi. Tuan dari harimau, meskipun dia berada di peringkat yang sama dengan kita, kekuatan tempurnya sebanding dengan Wuzong berpangkat tinggi. Hei, aku tidak mempersulitmu. Aku minta maaf kepada murid itu dan keluar dari sini dengan cepat. Melihat orang-orang itu tidak berani bergerak, Xing Jue berkata kepada murid alis 8 karakter itu lagi. Kamu jangan pergi terlalu jauh. Apakah kamu tahu siapa kakakku? Saudaraku adalah Master ke-10, Luo Cheng, dalam daftar elit. Pria itu menolak untuk menyerah ketika dia melihat hukuman itu, dengan ekspresi ketakutan di wajahnya, dan kemudian tiba-tiba berteriak. Dan setelah dia menyebut Luo Cheng di daftar elit, beberapa murid yang menyaksikan kehebohan di sekitarnya juga mulai membicarakannya. Daftar elit adalah daftar yang dibuat oleh pavilion untuk yang terkuat. Siapapun yang bisa menempati tempat di daftar elit sama sekali bukan orang biasa. Itulah orang yang menonjol dari 3.000 murid pavilion. 10 murid dalam daftar elit semuanya adalah objek ketakutan dari murid pavilion ini. Itu sebabnya ketika alis 8 karakter menyebutkan bahwa kakaknya adalah Luo Cheng dalam daftar elit, semua orang menjadi panik. Aku tidak peduli siapa saudaramu. Jika kamu tidak meminta maaf hari ini, kamu tidak akan bisa pergi dengan selamat, teriak Xing Jue dengan marah tanpa rasa takut. Xing Jue secara alami telah mendengar tentang daftar elit ini. Namun setahu Xing Jue, di pavilion ini hanya ada 6 orang yang sudah mencapai level Wuzun, agaknya ke-6 orang ini harus menempati 6 besar daftar elit, sedangkan ke-4 murid lainnya adalah mereka. Baik Wuzun dalam kasus Zun, dia paling banyak adalah seorang seniman bela diri tingkat tinggi.
Jika kita berbicara tentang Wuzun, Xing Jue masih takut sekarang, tetapi Wuzong tingkat tinggi, Xing Jue tidak takut sama sekali, karena dengan kekuatannya saat ini, bahkan jika dia benar-benar menghadapi Wuzong tingkat tinggi, Xing Jue memiliki kekuatan untuk melawan. Xing Jue, lupakan saja, aku tidak sengaja menabrak kakak senior ini tadi, dan aku tidak meminta maaf, jadi kakak senior ini mengambil tindakan terhadapku. Nyatanya, itu salahku. Pada saat ini, orang tersebut yang dipukul murid berbicara. Awalnya, dia sangat berterima kasih kepada Xing Jue karena telah membantunya, tetapi ketika dia mendengar bahwa kakak laki-laki dari 8 karakter murid alis ada di daftar elit pavilion, dia takut, jika dia menyinggung orang seperti itu saat pertama kali masuk pavilion, maka jangan berpikir untuk bersenang-senang di masa depan. Karena itu masalahnya, maka aku, Xing Jue, tidak akan mempermasalahkan urusanku sendiri. Saudaraku, ayo berlatih. Melihat tatapan pengecut dari murid itu, Xing Jue sedikit marah. Tetapi jika dipikir-pikir lagi, memang demikian, tentu saja, Xing Jue tidak takut dengan apa yang disebut Luo Cheng, tetapi murid ini berbeda, jadi Xing Jue tidak lagi menyulitkan murid dengan 8 karakter alis, tapi dengan lambaian lengan jubah, dia memimpin saudara-saudara menuju ruang penghalang. Xing Jue, kan? Aku akan kembali dan menemukanmu. Tetapi tepat ketika Xing Jue hendak memasuki ruang penghalang, murid dengan alis 8 karakter itu tiba-tiba berteriak dengan marah. Tetapi ketika Xing Jue menatapnya, dia lari dengan tergesa-gesa. Setelah menyaksikan 8 karakter murid alis melarikan diri dengan putus asa, Xing Jue hanya menggelengkan kepalanya tanpa daya. Tidak mengherankan jika Xing Jue tidak terkejut dengan orang seperti ini. Dia tidak memiliki kekuatan tetapi suka menggertak orang lain. Dia adalah seorang penjahat lengkap. Kemudian dia berkata kepada Xian, "Xian, beritahu saudara-saudara, kita akan meninggalkan bea cukai dalam 1 bulan, dan saya akan tinggal di sini untuk berlatih dengan jujur untuk bulan ini." Dan keempat matanya juga mengerti arti dari Xing Jue, lalu buru-buru menyampaikan kata itu. Setelah semua saudara masuk ke ruang pesona, Xing Jue masuk ke ruang pesonanya sendiri. Setelah memasuki ruang angkasa, Xing Jue pertama-tama memilih mantra karakter Gong, karena Xing Jue dapat merasakan bahwa dia sekarang sudah cukup untuk menyerang tabungan Wuzong tingkat menengah, jadi sebelum berlatih seni bela diri tingkat dasar, Xing Jue memutuskan untuk pukul Wuzong tingkat menengah terlebih dahulu, dengan fondasi yang lebih baik, akan lebih mudah untuk berlatih seni bela diri super. Di ruang yang dipenuhi dengan energi bela diri yang kuat, Xing Jue duduk bersila dengan mata tertutup, dengan segel aneh di antara kedua tangannya, dan sejumlah besar energi bela diri di sekelilingnya terus mengalir ke tubuh Xing Jue. Dengan peningkatan level Xing Jue, kecepatan menyerap energi bela diri juga jauh lebih cepat dari sebelumnya. Dengan aliran energi bela diri yang terus-menerus, tubuh Xing Jue mulai memancarkan cahaya keemasan yang kaya, dan cahayanya menjadi semakin kuat, hingga akhirnya tergantung di ruang ini seperti Buddha emas. Tiba-tiba terdengar suara, dengung, dan energi bela diri dengan cahaya keemasan benar-benar menyebar, melayang di sekitar Xing Jue, berputar, lalu tiba-tiba menembus ke dalam tubuh Xing Jue, dan dengan energi bela diri yang memancar setelah masuk, aura Xing Jue juga mulai bangkit seketika, dan akhirnya menembus lapisan batas itu dan mencapai tingkat Wuzong tingkat menengah. Berdiri di ruang ini, Xing Jue merasakan banyak kekuatan di tubuhnya, dan senyum percaya diri muncul di wajahnya. Dengan kekuatan Xing Jue saat ini, bahkan jika dia bertarung melawan martial sekte berpangkat tinggi, Xing Jue akan memiliki ratusan keuntungan 100% pasti menang. Setelah berhasil maju ke martial ancestor tingkat menengah, Xing Jue mulai berlatih seni bela diri tingkat rendah, pedang jiwasan. Di sebuah kotak besar, 3 boneka tembaga, perak, dan emas ditempatkan di depan Xing Jue. Boneka tembaga Xing Jue dapat dihancurkan dengan Wind Devouring Palm, dan boneka perak juga dapat dihancurkan oleh peluru naga api. Adapun boneka emas,
Belum lagi menghancurkannya, bahkan bekas luka kecil pun tidak bisa diledakkan. Tampaknya satu-satunya cara untuk menghancurkan boneka ini adalah dengan menggunakan pedang Zanpo. Xing Jue memandangi boneka emas yang tidak dapat dipatahkan, dan berkata tanpa daya. Boneka tidak berguna. Xing Jue perlahan menutup matanya, dan memilah metode kultivasi pedang Zanpo. Setelah dengan hati-hati membaca metode kultivasi Zanpo Jian di benaknya, Xing Jue menemukan bahwa Zanpo Jian ini sebenarnya memiliki dua alam, satu, yaitu pedang kental, dan dua, yaitu energi pedang. Namun, Xing Jue juga memahami bahwa Zanpo Jian ini menghabiskan banyak energi bela diri. Jika Anda ingin menggunakan energi pedang Zanpo Jian ini sebelum mencapai Wuzong, itu akan menyebabkan serangan balik, dan bahkan jika Anda mencapai level Wuzong, pedang potong ini tidak dapat digunakan. Beberapa kali. Tidak peduli apa, Xing Jue memutuskan untuk menguasai lapisan pertama energi terkondensasi terlebih dahulu. Xing Jue mengepalkan tangan kanannya sedikit, ada celah di antara tinju, dan kemudian mulai mengikuti metode kultivasi Zanpo Jian dan Ningjian untuk mendesak bela diri Qi. Dia mulai bergerak, dan dengan desakan Wuxi Qi, gas hitam mulai memancar dari tangan kanan Xing Jue yang sedikit terkepal. Namun, kecepatan pancaran gas hitam memang sangat lambat. Setelah sekitar 1 jam, gas hitam mulai mengembun dan terbentuk secara bertahap, dan saat gas hitam mengembun dan terbentuk, kekuatan yang sangat menakutkan juga terpancar darinya. Tapi tepat setelah gas hitam baru saja memadat menjadi bentuk, kaki Xing Jue lemas, dan dia merosot tanpa daya, dan benda yang akhirnya terkondensasi menghilang secara alami. Setelah dengan penuh semangat menyeka keringat di dahinya, Xing Jue menyadari pada saat ini betapa pedang Zanpo ini menghabiskan energi bela diri dan betapa sulitnya untuk mengolahnya. Namun, setelah beristirahat sejenak dan memulihkan energi bela dirinya, Xing Jue memulai latihan memadatkan pedang lagi. Kecuali untuk makan dan tidur, Xing Jue berlatih sepanjang waktu, meskipun dia sangat lelah, tetapi melihat gas hitam yang semakin besar di tangannya, Xing Jue sedang terburu-buru. Dan setelah setengah bulan, setelah latihan yang berat, Xing Jue akhirnya berhasil memadatkan pedang Zanpo di tangannya, melihat Zanpo Jian hitam pekat di tangannya, dan api hitam yang mengelilingi tubuh pedang seperti nyala api yang naik. Xing Jue bisa merasakan kekuatan destruktif dalam pedang ini. Bab 37 Kasus Berdarah Paviliun Kultivasi. Tapi tepat ketika Xing Jue merasa puas karena berhasil memadatkan pedang Zanpo ini, Zanpo Jian yang telah bekerja sangat keras untuk waktu yang lama tiba-tiba menghilang. Hei, masih sangat sulit untuk dipahami. Melihat tangan kanan yang kosong saat ini, Xing Jue berkata tanpa daya, tapi kemudian dia mengepalkan tangan kanannya lagi dan mulai berkumpul bersama. Waktu berlalu, dan sudah sebulan sejak Xing Jue dan yang lainnya memasuki paviliun kultivasi untuk berlatih. Pada saat ini, di ruang ajaib di mana Xing Jue berada, Xing Jue berdiri di depan boneka emas, dengan lembut membelai permukaan tubuh kokoh boneka emas itu, dan berkata sambil tersenyum, boneka, terima kasih telah menemani saya, Anda telah memberiku motivasi selama sebulan, karena mengalahkanmu adalah tujuan dari usahaku bulan ini. Saat berbicara, Xing Jue tiba-tiba mengepalkan tangan kanannya, dan sepotong besar gas hitam keluar dari tangannya dengan kecepatan yang sangat cepat, membentuk pedang panjang hitam pekat dalam sekejap. Meskipun pedang panjang dipadatkan oleh gas, ia tidak kehilangan esensi dari pedang asli, dan masih ada gas hitam yang naik di permukaan pedang panjang, dan energi destruktif dan menakutkan keluar dari tubuhnya. Memancar keluar, dan inilah keterampilan bela diri tingkat bumi, Zanpo Jian. Setelah sebulan berlatih keras, Xing Jue telah sepenuhnya menguasai lapisan pertama, pedang kondensasi, Zanjian jiwa, dan dapat langsung memadatkan Soul Zanjian. Hancurkan untukku! Xing Jue tiba-tiba berteriak, dan mengayunkan lengan kanannya dengan keras. Pedang Zanpo di tangannya menggambar busur hitam di ruang ini, dan menebas boneka emas itu. Shua!
Tidak ada raungan yang menusuk telinga, seperti pisau tajam yang memotong tahu. Pedang Zanpaku dengan mudah memotong boneka emas menjadi 2 bagian. Melihat boneka emas yang bahkan Lai Yanjue tidak bisa mengeluarkan bekas luka, pada saat ini, dengan mudah dipotong menjadi 2 bagian di bawah pukulan acak dari Zanpou Jian seberapa kuat kekuatannya. Tapi tepat setelah boneka emas itu dipotong menjadi 2, pedang Zanpou di tangan Xing Jue langsung menghilang lagi, dan warna pucat muncul di wajah Xing Jue. Konsumsi Zanpou Jian ini memang terlalu banyak. Xing Jue duduk bersila di tanah, dan setelah istirahat sejenak, akhirnya dia merasa lebih baik, dan berkata tanpa daya. Bahkan dengan kekuatannya saat ini, jika dia berhasil memadatkan pedang pemotong jiwa, itu tidak akan bertahan terlalu lama. Pada saat ini, dia akhirnya mengerti mengapa diingatkan dalam seni bela diri untuk tidak menggunakan energi pedang sebelum mencapai Wuzong, jika tidak maka akan menimbulkan reaksi balik. Merasa bahwa energi bela diri di tubuhnya hampir pulih, Xing Jue tersenyum puas, mengklik karakter belakang, dan berjalan keluar dari ruang terpesona. Begitu Xing Jue melangkah keluar dari gerbang besi hitam, dia mendengar paduan suara teriakan, "Saudara Xing Jue. Wow, kalian keluar sepagi ini." Xing Jue berkata sambil tersenyum, menatap 9 wajah yang dikenalnya di depannya. Orang-orang ini secara alami adalah saudara Xing Jue. Lagi pula, beberapa dari mereka berusia 20-an, dan Xing Jue tidak akan berusia 17 tahun dalam beberapa bulan, tetapi mereka semua disebut kakak Xing Jue. Awalnya tidak terbiasa dengan Xing Jue, tetapi setelah waktu yang lama, Anda secara alami akan terbiasa. Lagi pula, di benua Tianwu ini, kekuatan adalah hal yang paling penting. Tidak peduli berapa usia Anda, selama Anda memiliki kekuatan yang cukup, bahkan monster tua yang telah berlatih selama ratusan tahun akan memperlakukanmu dengan sopan saat melihatmu. Xing Jue, apakah kamu terlambat? Four Ace berjalan mendekat dan berkata sambil tersenyum. Memang, setiap orang telah membuat janji untuk meninggalkan bea cukai tepat waktu setelah sebulan, tetapi Xing Jue harus beristirahat dan memulihkan diri karena konsumsi Zanpou Jian yang berlebihan, yang secara alami menunda banyak waktu. Oke, saya terlambat, saya akan mentraktir semua orang untuk makan besar, kata Xing Jue dengan sedikit senyum. Menunjukkan sikap bos penuh. Dan semua orang juga bertepuk tangan serempak. Tetapi tepat ketika mereka akan pergi dengan semangat tinggi, sebuah suara dingin tiba-tiba teringat, "Kamu akhirnya keluar." Melihat ke samping, saya melihat seorang pria jangkung dengan mata tajam, berjalan perlahan menuju Xing Jue, dan di belakangnya ada seorang murid pavilion yang tampak sangat cabul, yang ada di sini hari itu, murid alis 8 karakter yang terluka oleh Xing Jue. Luo Cheng. Saat melihat pria ini muncul, murid-murid dari 3 lantai buru-buru memberi jalan untuknya, dan mereka semua menunjukkan ekspresi ketakutan. Apakah ada yang salah? Xing Jue secara alami mengetahui identitas pria besar ini setelah mendengar diskusi para murid di sekitarnya, tetapi dia tetap berkata dengan tenang. "Haha, nak, kamu agak berani, tapi di pavilion ini, jika kamu bodoh dan berani tanpa kekuatan, maka itu akan sangat menyedihkan." Luo Cheng mendatangi Xing Jue dan berkata dengan dingin. "Jika kamu datang ke sini hanya untuk berbicara omong kosong, maka aku tidak akan menemanimu." Xing Jue tersenyum, lalu melewati sisi Luo Cheng, dan berjalan mendekat. 9 saudaranya juga buru-buru mengikuti. Tapi saat Xing Jue dan kelompoknya hendak keluar dari lantai 3, Luo Cheng tiba-tiba mengulurkan tangan kanannya, dan telapak tangan penuh semangat bela diri yang kuat menampar murid terakhir, Xiao San, dengan keras. Setelah menerima telapak tangan yang kokoh, Xiao San segera menyemburkan seteguk darah, terbang lebih dari 20 meter sebelum jatuh ke tanah, wajahnya menjadi pucat dan pingsan dalam sekejap. "Jika menurutmu tidak apa-apa, maka kamu bisa pergi." Luo Cheng perlahan menarik telapak tangannya, menatap Xing Jue dengan jijik, dan berkata sambil mencibir.
Sialan, kamu mencari kematian. Melihat nyonya yang terluka parah, Xing Jue menjadi marah. Dengan lambaian tangan kanannya, roh bela diri tirani meledak ke arah Luo Cheng. Memancarkan energi bela diri, memang ada dua serangan. Menghadapi energi bela diri yang dikeluarkan oleh Xing Jue, Luo Cheng juga sedikit terkejut, tapi dia tidak takut sama sekali. Dengan pukulan yang sama, energi bela diri yang tidak lebih lemah dari Xing Jue Qi juga menyembur keluar dengan keras, dan dua ki bela diri bertabrakan bersama, membuat dentuman yang memekakkan telinga, dan riak energi juga menyebar. Melihat pukulannya terhalau, Xing Jue bergerak menuju Luo Cheng seperti kilat. Bocah ini, kecepatan yang sangat cepat. Melihat Xing Jue yang mendekat dengan kecepatan tinggi, Luo Cheng juga berkata dengan heran, tetapi kemudian menggerakkan jari kakinya sedikit, dan bergegas menuju Xing Jue dengan kasar. Bang! Xing Jue dan Luo Cheng meninju pada saat yang sama, dan kedua tinju yang mengandung energi menakutkan bertabrakan. Ketika pukulan itu diblokir, sosok Xing Jue berkedip, dan dengan tendangan cambuk yang indah, dia menyapu ke arah Luo Cheng dengan kejam, dan pukulan ini juga diblokir oleh Luo Cheng lagi. Bang, 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 bang. Saat keduanya bertarung bersama, riak energi terus menyebar. Kecepatannya sangat cepat sehingga beberapa orang yang lebih lemah tidak dapat melihat gerakan mereka dengan jelas. Anak ini sangat kuat. Melihat Xing Jue yang tidak kehilangan angin dalam pertempuran dengan Luo, murid-murid di sekitarnya juga berkata dengan kagum. Lagi pula, Luo Cheng juga merupakan eksistensi ke-10 dalam daftar elit, dan anak ini sebenarnya mampu melawannya sedemikian rupa menunjukkan bahwa dia tidak sederhana. Boom, adalah duel sengit lainnya, Xing Jue dan Luo Cheng dikejutkan oleh riak energi yang kuat, dan mereka semua mundur. Nak, kecepatannya bagus, tapi bagiku, itu tidak cukup. Melihat Xing Jue tidak jauh, Luo Cheng berkata sambil mencibir. Jika kamu ingin mati, aku akan memenuhimu. Xing Jue berkata dengan dingin, dan kemudian tubuhnya bergetar, dan hembusan angin menyebar dari tubuh Xing Jue, dan mulai berputar di sekitar tubuh Xing Jue dengan kecepatan yang sangat tinggi. Kelincahan dan seni bela diri. Luo Cheng akhirnya berkata dengan kaget saat dia melihat ke arah Xing Jue yang terjerat oleh angin kencang. Segera menjadi lebih berhati-hati. Bang, Xing Jue menghilang dengan suara teredam. Melihat Xing Jue menghilang dalam sekejap, wajah Luo Cheng berubah drastis. Dia tidak pernah menyangka bahwa keterampilan fisik dan seni bela diri Xing Jue dapat meningkatkan kecepatannya ke tingkat yang mengerikan. Jadi dia mulai amati sekelilingnya dengan gugup, kalau Xing Jue akan menyelinap menyerang. Pada saat ini, dia tiba-tiba merasakan suara angin di belakangnya, tetapi ketika Luo Cheng membalikkan tubuhnya, sebuah telapak tangan dengan cahaya terang telah menghambur ke arahnya. Menghadapi serangan yang begitu kuat, Luo Cheng juga menggertakkan giginya, mengulurkan tangan kanannya, tangan kanan yang ditutupi dengan energi bela diri, dan Wind Devouring Palm Xing Jue bentrok bersama. Tinju dan telapak tangan, bang, bertemu, riak yang menakutkan menyebar dengan cepat, dan Luo Cheng terkena telapak tangan Xing Jue, seteguk darah menyembur keluar, dan terbang mundur, dan akhirnya terbang lebih dari 10 meter sebelum dia dipukul dengan keras. Luo Cheng jatuh ke tanah. Pada saat ini wajah Luo Cheng menjadi pucat dan lemah, dan lengan kanannya patah, dan dia menatap Xing Jue dengan ganas. Meskipun Luo Cheng terluka parah, Xing Jue tidak berhenti di situ. Dengan gerakan tubuhnya, dia bergegas ke depan Luo Cheng, meninju dada Luo Cheng, dan memuntahkan seteguk darah lagi. Luo Cheng akhirnya tidak dapat menopang dirinya sendiri dan pingsan. Setelah memukuli Luo Cheng setengah mati, Xing Jue menghilangkan embusan angin dari tubuhnya dan berdiri perlahan. Melihat Xing Jue yang berdiri perlahan, mata semua orang penuh dengan ketidakpercayaan dan ketakutan. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa anak yang tidak mencolok di depannya ini akan benar-benar melampaui Luo Cheng dalam daftar elit. Dikalahkan.
Xing Jue berbalik sedikit, dan menatap semua orang yang hadir dengan tatapan cerdas itu, dan setiap orang yang tertangkap oleh tatapannya tanpa sadar akan mundur selangkah, ketakutan di hatinya terbukti dengan sendirinya. Pada akhirnya, Xing Jue menatap murid dengan alis 8 karakter, dan murid itu gemetar ketika Xing Jue melihatnya, dan dia hampir tidak bisa menahan dan mengeluarkan air kencingnya. Mulai hari ini dan seterusnya, siapapun yang mengambil tindakan terhadap kakakku akan mendapat nasib ringan. Xing Jue menunjuk Luo Cheng yang pingsan di bawah selangkangannya, dan berkata dengan dingin. Kemudian, di bawah tatapan ketakutan semua orang, dia perlahan berjalan keluar dari paviliun kultivasi. Dan mulai hari ini, nama Xing Jue tiba-tiba terdengar di paviliun ini. Bab 38 Paviliun Penegakan Hukum. Di bagian dalam paviliun, ada aula yang megah dan sangat mewah. Ada naga emas dan pola giok phoenix yang diukir di mana-mana di aula, memberi orang aura yang megah, tetapi juga terungkap dari aspek lain. Ambisi tuan aula ini telah dipatahkan. Pada saat ini di aula utama, seorang lelaki tua berambut hitam yang agung sedang duduk di kursi naga tepat di atas. Dan di bagian bawah aula utama, seorang murid sedang berlutut di tanah, mengeluh penuh keluhan. Tuan, hukuman itu terlalu merajalela, tolong minta guru untuk menjadi tuan bagi murid itu. Murid itu berkata kepada orang kulit hitam, berambut pria tua itu berkata dengan rendah hati, dan ini adalah Luo Cheng, yang terluka parah akibat hukuman. Tidak ada gunanya, sebagai leluhur bela diri tingkat tinggi, Anda sebenarnya dikalahkan oleh leluhur bela diri tingkat menengah, Anda pantas memanggil saya Shizun? Keluar dari sini. Setelah mendengarkan ratapannya, lelaki tua berambut hitam itu berkata dia mengangkat alisnya dan berteriak dengan marah. Melihat lelaki tua itu marah, tubuh Luo Cheng benar-benar mulai bergetar, dan kemudian dia tidak berani mengatakan sepatah kata pun, tetapi setelah mengertakkan gigi, dia keluar dari aula dengan putus asa. Keluarlah, kata lelaki tua berambut hitam itu keras setelah Luo Cheng pergi. Dan setelah suara lelaki tua itu jatuh, seorang lelaki tua berjubah hitam keluar dari sudut aula, dan tetua ini adalah sesepuh penegak hukum dari Paviliun Yufeng, Paviliun Penegakan Hukum, Penatua Ju. Lihat penatua kedua. Penatua Ju berjalan ke tengah aula utama. Penatua Ju ini berkata kepada lelaki tua berambut hitam itu dengan rendah hati. Ternyata lelaki tua berambut hitam yang agung ini adalah tetua kedua di paviliun, seorang prajurit tingkat menengah yang sangat kuat yang pernah ingin dihukum sebagai murid. Apakah kamu mendengar apa yang dikatakan Luo Cheng barusan? Seorang murid yang baru saja memasuki paviliun begitu lancang. Apa yang kamu lakukan di paviliun penegakan hukum? Penatua kedua melirik penatua Ju dari Departemen Penegakan Hukum, dan berkata tidak percaya, kata Yu. Kembali ke penatua kedua, ini adalah kelalaian tugas saya. Saya pasti akan menemukan kebenaran tentang masalah sepele ini, penatua itu buru-buru berkata dengan rendah hati. Kepanikan di hati saya terbukti dengan sendirinya. Oke, aku akan memberimu kesempatan lagi, mundur. Tetua kedua melambaikan tangannya dengan santai, memberi isyarat agar dia pergi, dan tetua itu buru-buru keluar dari aula setelah mengucapkan selamat tinggal. Setelah sesepuh pergi, sesepuh kedua dari paviliun berbaring di kursi naga. Dengan lambaian jarinya, secangkir teh di atas meja kopi melayang. Setelah menikmati teh, keduanya baru kemudian sesepuh berbisik sambil berpikir, Xing Jue? Xing Jue? Bagaimana perasaan Anda telah mendengarnya? Mungkinkah bocah di pelataran luar yang menolak bergabung dengan sekte saya? Cangkir teh di udara langsung terguncang menjadi debu halus yang tak terhitung jumlahnya, yang melayang ke bawah. Xing Jue pada saat ini secara alami tidak tahu apa yang terjadi di aula tetua kedua. Sebaliknya, mereka duduk di ruang makan, minum dengan semua saudara. Tiba-tiba terjadi keributan, yang menarik perhatian Xing Jue dan yang lainnya. Melihat ke samping,
ternyata orang-orang dari Paviliun Penegakan Hukum. Di sana ada beberapa perbedaan, itu adalah seragam pengadilan hitam khusus, dan mereka semua memakai pisau penegak hukum hitam, sehingga sangat mudah dikenali. Paviliun Penegakan Hukum ini memiliki banyak kekuatan di Paviliun Yufeng, dan anggotanya juga agak istimewa. Sebagian besar anggotanya adalah mantan murid Paviliun. Singkatnya, anggota Paviliun Penegakan Hukum adalah orang-orang yang sangat kuat. Para anggota juga berada di tingkat Wuzun, dan para tetua bahkan lebih kuat, dan yang terlemah juga master di tingkat Wuzong. Ini sebenarnya dari Paviliun Penegakan Hukum. Dilihat dari postur mereka, mereka tampaknya berada di sini untuk menangkap orang. Melihat sepasang orang dari Paviliun Penegakan Hukum dengan 4 mata, mereka berkata sedikit gelisah. Lagi pula, untuk keberadaan yang begitu istimewa, setiap murid akan memiliki rasa takut dari lubuk hatinya. Apapun yang dia lakukan, itu tidak sebaik menangkap milik kita memakan milik kita. Xing Jue melirik dengan santai, dan berkata dengan nada menghina setelah sekelompok anggota Paviliun Penegakan Hukum yang tanpa ekspresi dan menantang. Tapi yang paling tidak diharapkan Xing Jue adalah murid-murid Paviliun Penegakan Hukum berjalan langsung ke arah mereka. Bawa Xing Jue, bawa pergi bersamaku. Seorang pria yang terlihat seperti pemimpin tim menunjuk ke arah Xing Jue dan berkata dengan keras. Dan di bawah perintah hidupnya, anggota Paviliun Penegak Hukum di belakangnya juga buru-buru mengepung Xing Jue dan mengulurkan tangan untuk menjatuhkan Xing Jue. Keluar dari sini! Dengan gelombang jubah lengan Xing Jue, kekuatan energi bela diri yang kuat dilepaskan. Pukulan tiba-tiba ini bahkan membuat anggota Pengadilan Penegakan Hukum yang tidak menaruh curiga berlutut. Saat Xing Jue naik ke level leluhur bela diri peringkat menengah, dia menjadi semakin mahir dalam menguasai pelepasan aura bela diri. Apakah kamu berani menolak penangkapan? Melihat bahwa Xing Jue benar-benar melawan, pemimpin tim yang telah mencapai level tinggi Wuzong tiba-tiba berteriak dengan marah, lalu mengeluarkan pisau penegak hukum di pinggangnya, dan menebas Xing Jue dengan suara angin yang tajam. Menghadapi pisau penegakan hukum yang dia potong lurus ke arahnya, Xing Jue tidak terburu-buru. Dia mengangkat tangan kirinya dan langsung memegang pisau penegakan hukum di tangannya. Pisau penegakan hukum Kapten Penegak Hukum itu pecah menjadi 2 bagian di bawah takjub mata semua orang. Melihat pemandangan ini, ketua tim juga tercengang. Saber penegakan hukum ini ditempa dari besi hitam berusia ribuan tahun, setelah pemurnian khusus, bisa dikatakan sangat kuat. Tapi dia tidak pernah membayangkan bahwa pisau penegakan hukum yang sangat tajam ini benar-benar dipatahkan oleh Xing Jue sesuka hati. Dari sini, dia bisa melihat bahwa kekuatan Xing Jue pasti jauh di atasnya, jadi tubuhnya mau tidak mau bergerak. Kemudian dia mundur dan berkata dengan sangat gugup, kamu. Apa aku? Aku bahkan tidak bisa berbicara dengan jelas, kamu masih Kapten Penegak Hukum? Aku kata Xing Jue dengan jijik, menatap pemimpin pasukan yang ketakutan. Anak baik, kamu benar-benar orang yang keras kepala, mari kita lihat apakah aku tidak menghukummu. Tiba-tiba, suara seorang lelaki tua keluar dari kerumunan, dan ketika dia memusatkan pandangannya, dia melihat seorang lelaki tua berjalan keluar dari kerumunan perlahan dan dia adalah Tetua Ju yang sedang berbicara dengan tetua kedua di aula utama. Seorang prajurit tingkat menengah. Penatua Ju melihat lelaki tua itu muncul, dan anggota tim penegak hukum buru-buru berkata dengan hormat. Oh, katakanlah saya keras kepala. Anda menangkap orang tanpa alasan, dan Anda masih tidak mengizinkan saya untuk melawan. Kejahatan yang telah dilakukannya kesalahan. Bocah berlidah tajam, jika saya tidak menunjukkan bakat, Anda tidak tahu metode Paviliun Penegakan Hukum saya. Dan tetua ini tidak berbicara omong kosong dengan Xing Jue. Menunggu seseorang untuk menjarah. Menghadapi semangat bela diri tirani ini, Xing Jue bisa mengelak, tetapi mengingat saudara-saudara di belakangnya,
Xing Jue tidak punya pilihan selain bersiap untuk menahan pukulan itu. Saya melihat bahwa Xing Jue mengepalkan tangan kanannya, dan energi bela diri emas menutupi tangan kanannya, dan kemudian meledakkan energi bela diri yang keras. Saat pukulan berat itu bertabrakan dengan Wu Ziki, riak energi yang mengerikan meletus dalam sekejap. Tapi itu sama sekali bukan lawan yang lebih tua. Meskipun dia memblokir pukulan itu, dia masih terluka secara internal setelahnya, dan kemudian noda darah mulai mengalir keluar dari sudut mulutnya. Sialan, dengan penuh semangat menyeka darah dari sudut mulutnya, dan berkata dalam suasana Xing Jue. Wah, ada 2 trik, dan kamu bisa menahan pukulan Tuan dan aku. Melihat bahwa Xing Jue hanya menderita luka dalam ringan di bawah pukulannya, sesepuh tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata dengan kagum. Bah, berhenti bicara omong kosong, pukul aku sampai mati jika kamu punya nyali, atau aku tidak akan kembali bersamamu. Adapun penghargaan Penatua Ju, Xing Jue sama sekali tidak menghargainya, tetapi berkata dengan nada menghina. Oke, orang tua itu akan menghajarmu setengah mati hari ini, mari kita lihat betapa keras kepalanya dirimu. Menghadapi sikap Xing Jue, ekspresi tetua Ju ini juga menjadi tidak senang, lalu dia melambaikan lengan bajunya, dan dia akan menyerang Xing Jue lagi putuskan untuk bergerak. Tapi Xing Jue tidak duduk diam kali ini, dengan minuman yang keras, tubuhnya terbungkus oleh angin yang berputar sangat kencang, dan dia menghilang dalam sekejap. Setelah melihat embusan angin pada Xing Jue dalam teknik angin gas, tetua Ju itu juga menyadari bahwa itu adalah keterampilan bela diri pavilion Yufeng miliknya, tetapi dia tidak dapat memikirkan keterampilan bela diri tingkat tinggi seperti itu. Mempelajarinya di pavilion ini, tidak ada keterampilan bela diri seperti itu. Tetapi setelah melihat Xing Jue menghilang, tetua itu tidak merasa gugup sama sekali, tetapi merentangkan tangan kanannya, dan semangat bela diri yang kejam mulai berkumpul dalam kata-katanya. Segera setelah berbalik, dia menampar di belakangnya, dan telapak tangan ini baru saja mendarat di dada Xing Jue. Ketika dia dipukul dengan satu pukulan, Xing Jue seperti layang-layang dengan tali putus, dia jatuh dengan keras ke tanah setelah dipukul dari jarak puluhan meter. Uhuk, uhuk, uhuk. Dengan seteguk usaha yang telaten, Xing Jue menatap Penatua Ju yang berjalan perlahan dengan rasa tidak percaya di wajahnya. Dia tidak pernah membayangkan bahwa teknik angin gale miliknya akan begitu mudah terlihat. Pembaruan ketiga hari ini selesai, total 10.000 kata. Nak, jangan berpikir bahwa kamu adalah satu-satunya yang mengetahui seni gale, tampaknya melihat apa yang dipikirkan Xing Jue, tetua Ju berkata sambil mencibir. Berjalan santai di depan Xing Jue, menatap wajah Xing Jue yang agak pucat, dan berkata sambil mencibir, bagaimana? Apakah kamu akan mengikutiku dengan jujur? Atau kamu ingin dipukuli di sini olehku? Setengah mati? Brengsek, pukul aku sampai mati jika kamu punya nyali, kata Xing Jue tanpa rasa takut, meludahi jubah tetua Ju. Hantu kecil, kamu ingin mati? Melihat bahwa Xing Jue begitu keras kepala, tetua Ju akhirnya menjadi marah, dan dengan lambaian tangan kanannya, kekuatan yang lebih kuat dari sebelumnya menghantam Xing Jue yang sudah dekat. Setelah suara teredam yang menusuk telinga bergema, semua orang terkejut saat mengetahui bahwa Xing Jue tidak terkena. Tepat ketika semua orang bingung, suara seperti lonceng angin bergema di ruang makan. Penatua Ju, percaya atau tidak, jika kamu membunuhnya, aku akan membunuhmu. Bab 39. Semua orang dikejutkan oleh suara yang tiba-tiba, dan melihat sekeliling, mereka melihat seorang gadis cantik mengenakan jubah emas, yang tampak seperti peri turun ke bumi, berjalan perlahan menuju arah Xing Jue dan Penatua Ju setelah semua orang melihat gadis itu. Wajahnya tiba-tiba menjadi tegang. Karena di pavilion ini, tidak ada yang tidak tahu jubah emas, karena itu adalah logo murid pavilion utama yang hanya dimiliki oleh 100 murid di pavilion Yufeng yang besar ini.
Belum lagi tidak ada yang tidak mengenal gadis ini, Li Xiaohan, yang dikenal sebagai kecantikan nomor 1 di Paviliun Yufeng dan ada seperti orang suci di hati semua murid. Sejak Li Xiaohan muncul, beberapa murid laki-laki mulai mimisan tanpa sadar, terlihat banyak sekali orang yang naksir padanya. Tapi yang paling membingungkan semua orang adalah mengapa Li Xiaohan, yang ada seperti orang suci di Paviliun Yufeng, ingin membantu Xing Jue. Mereka toh tidak bisa mengetahuinya. Ada apa dengan bocah malang yang menyelinap masuk dari paviliun asing? Tapi ketika semua orang menebak, kata-kata Xing Jue membawa mereka ke dasar lembah. Saya melihat wajah Xing Jue yang awalnya pucat tiba-tiba berubah menjadi merah setelah Li Xiaohan muncul, dan kemudian dia menyipitkan matanya dan berkata dengan keras kepada Li Xiaohan, "Istri Xiaohan, datanglah menemui saya." Kata-kata hampir menyemburkan darah semua orang, berpikir, apakah anak ini lelah bekerja? Beraninya dia memanggil istri Li Xiaohan? Di paviliun Yufeng ini, dia pasti orang pertama yang berani menyebutnya begitu. Aku jamin, anak ini sudah mati. Terlebih lagi, dia menyatakan kepada murid-murid di sekitarnya dengan keyakinan. Apa yang lebih tak terduga adalah, menghadapi gelar Xing Jue yang sangat lancang, bukannya marah, Li Xiaohan tersenyum lembut dan berkata dengan lembut, "Kakak Xing Jue, aku tidak terlambat, kan?" Jika kata-kata Xing Jue hanya mengirim semua murid ke bawah, maka kata-kata Li Xiaohan benar-benar mengirim mereka ke neraka. Belum lagi mereka, bahkan Xing Jue dikejutkan oleh kata-kata Li Xiaohan yang tiba-tiba. Bahkan, dia berteriak karena dia melihat Li Xiaohan terlalu bersemangat dan menyelipkan lidahnya, tetapi dia menyesalinya setelah berteriak. Karena dia tidak bisa membayangkan betapa marahnya Li Xiaohan ketika dia memanggil Li Xiaohan seperti itu di tengah banyak orang. Tapi yang tidak pernah dia duga adalah bahwa alih-alih marah, Li Xiaohan memanggilnya saudara Xing Jue dengan penuh kasih sayang. Ini adalah nama paling penuh kasih sayang Li Xiaohan memanggilnya sejak mereka bertemu, dan Xing Jue tertegun untuk sementara waktu. Nona Xiaohan, melihat Li Xiaohan mendekat, penatua Ju yang sombong dan mendominasi sebelumnya, menjadi rendah hati dalam sekejap, mendatangi Li Xiaohan, dan berkata dengan hormat. Tetapi di hadapan lelaki tua yang menyanjung ini, ekspresi Li Xiaohan benar-benar berubah, dan ketika dia mengulurkan tangan gioknya, tangan giok itu, yang berisi semangat bela diri yang kuat, muncul di depan penatua Ju tanpa peringatan. Secepat itu ketika sesepuh mengetahuinya, tangan batu giok itu telah mengenai dadanya. Bang, disertai dengan suara teredam, penatua Ju dikirim terbang terbalik dengan kekuatan yang kuat, seperti gelombang kejut yang menembus udara, menjatuhkan meja makan dan kursi paviliun makan ke area yang luas sebelum memukulnya dengan keras. Atas pilar raksasa, akhirnya berhenti. Tetapi ketika semua orang menyadarinya, penatua Ju telah memuntahkan seteguk darah, wajahnya pucat, dan dia terluka parah. Penatua Ju, telapak tangan ini adalah pembayaran saya untuk saudara Xing Jue. Setelah Li Xiaohan melukai tetua Ju dengan parah dengan satu telapak tangan. Melihat penatua Ju yang pucat, dia berkata perlahan. Dan penatua Ju tidak pernah menyangka bahwa Xing Jue akan memiliki hubungan yang begitu dekat dengan Li Xiaohan. Jika dia tahu, bahkan jika dia meninggal, dia tidak akan berani menyinggung perasaan bibi ini. Karena jika dibandingkan dengan sesepuh kedua paviliun, Li Xiaohan ini lebih menakutkan. Jadi setelah ditampar oleh Li Xiaohan, dia bahkan tidak berani kentut. Tetapi dengan dukungan anggota paviliun penegakan hukum, dia berbalik dan hendak pergi. Juga, kamu kembali dan beritahu tetua kedua di paviliun bahwa jika dia masih ingin mempermainkan kakak laki-lakiku Xing Jue, dia dapat langsung memintanya untuk datang kepadaku. Sama seperti tetua Ju dan yang lainnya akan pergi, Li Xiaohan sekali lagi berbicara kepadanya dengan nada yang sangat keras, kata tetua Ju. Setelah mendengar kalimat ini, tubuh tetua Ju semakin gemetar, dia tidak pernah membayangkan bahwa Li Xiaohan bahkan tahu tentang hubungannya dengan tetua kedua.
Kemudian dia mempercepat langkahnya dan dengan cepat menghilang di antara kerumunan ruang makan. Setelah melihat Penatua Ju pergi dengan sedih, Li Xiaohan berjalan ke arah Xing Jue, dan di bawah tatapan iri dan cemburu dari semua murid, dia membantu Xing Jue berdiri, dan mengeluarkan sebuah pil dan memasukkannya ke dalam Xing Jue. Mulut, penampilan Yiren kecil ini benar-benar berbeda dari sebelumnya, yang membuat semua orang gila. Xiaohan, kamu sangat kuat, kata Xing Jue kepada Li Xiaohan sambil tersenyum setelah menelan pil. Karena dia baru saja bertarung melawan Penatua Ju, dan tahu bahwa Penatua Ju sangat kuat, tetapi Penatua Ju yang begitu kejam tidak dapat bertahan satu putaran pun di tangan Li Xiaohan, yang menunjukkan bahwa kekuatan Li Xiaohan tidak sesederhana itu. Muncul di permukaan. Li Xiaohan tersenyum lembut, dan tidak menjawab Xing Jue, tetapi menatap para murid yang belum bangun dari keterkejutannya saat itu, dan berkata dengan lantang, Xing Jue adalah pacarku Li Xiaohan, mulai sekarang di sini bersama semua orang di pavilion Yufeng, jika ada satu orang lagi yang berani menyakitinya, maka saya pasti akan membuatnya mati tanpa tempat untuk menguburkannya. Ketika kata-kata ini keluar, semua orang menjadi semakin gila. Mereka tidak akan pernah bisa menduga bahwa Li Xiaohan dan Xing Jue akan menjadi pasangan. Kebingungan yang luar biasa, seolah membeku dalam sekejap. Dan Li Xiaohan mengabaikan reaksi mereka, dan membantu Xing Jue meninggalkan restoran. Di kantor hukuman pavilion, Xing Jue dan Li Xiaohan sedang duduk di aula. Kakak Xing Jue, ada apa denganmu? Apakah karena sikapku terhadapmu terlalu banyak berubah dan aku tidak bisa menerimanya? Li Xiaohan melihat ekspresi bingung Xing Jue dan berkata sambil tersenyum. Hehe, Xing Jue hanya menyeringai dan tidak menjawab. Nyatanya, Xing Jue merasa tidak nyaman karena apa yang baru saja diumumkan Li Xiaohan di ruang makan. Dia bisa merasakan bahwa Li Xiaohan memiliki posisi penting di pavilion Yufeng. Ini dapat dilihat dari fakta bahwa dia melukai tetua pavilion penegakan hukum, tetapi tetua itu tidak berani mengeluh sama sekali. Dia juga tahu bahwa mulai hari ini dan seterusnya, tidak ada orang seperti Luo Cheng yang akan muncul di pavilion Yufeng ini, karena mulai hari ini dan seterusnya, semua murid pavilion Yufeng akan tahu bahwa ada Li Xiaohan di belakang Xing Jue. Justru karena inilah Xing Jue merasa tidak nyaman, karena dia sepertinya tidak hidup di bawah perlindungan Li Xiaohan. Xiaohan, bisakah kamu memberitahuku identitas aslimu? Setelah hening sejenak, Xing Jue perlahan mengangkat kepalanya, menatap Li Xiaohan yang telah lama hilang dan begitu dekat, dan bertanya dengan lembut. Apakah ini sangat penting? Li Xiaohan bertanya dengan bingung. Yah, ini sangat penting, kata Xing Jue dengan tegas. Oke. Melihat sikap Xing Jue, Li Xiaohan memasang hidung emasnya, melirik Xing Jue, lalu berkata perlahan, identitas pertamaku adalah murid pavilion Master Pavilion Yufeng. Aku sudah bisa melihat lukanya jubahku. Tapi ini bukan alasan mengapa para tetua takut padaku, karena aku memiliki dua identitas lain. Salah satunya adalah tuanku adalah tetua kedua dari pavilion utama pavilion Yufeng. Berbicara tentang ini, Li Xiaohan mau tidak mau mengalihkan perhatiannya ke Xing Jue. Dan Xing Jue tersenyum tanpa sedikit pun keterkejutan, lalu berkata, bagaimana dengan identitas Ling? Penatua tertinggi pavilion Yufeng adalah kakekku. Melihat bahwa Xing Jue tidak dipukul, Li Xiaohan tersenyum lembut dan melanjutkan. Penatua tertinggi, apa artinya? Itu adalah seseorang yang bahkan dapat dipercaya oleh para master pavilion Yufeng. Dengan kata lain, Li Xiaohan ini kakeknya adalah pemilik sebenarnya dari pavilion Yufeng. Oke, aku sudah selesai. Melihat itu Xing Jue dapat menahannya, Li Xiaohan merasa lebih nyaman. Lagi pula, dia memiliki terlalu banyak lingkaran cahaya, dan dia takut Xing Jue tidak akan menerima lagi, dan kemudian dia mencondongkan tubuh ke telinga Xing Jue dengan bercanda dan berbisik, sebenarnya,
apa kamu ingin tahu adalah mengapa aku ingin kamu menjadi pacarku? Ditanyakan oleh Li Xiaohan, Xing Jue menyemprotkan buah yang baru saja dimasukkan ke mulutnya, lalu buru-buru menyeka kotoran di sekitar mulutnya, dan menatap Li Xiaohan dengan tidak nyaman, karena kata-kata Li Xiaohan benar-benar pertanyaannya tepat sasaran. Xing Jue menebak sejak awal bahwa identitas Li Xiaohan pasti luar biasa, jadi meskipun dia sedikit terkejut mengetahui bahwa Li Xiaohan adalah cucu dari Penatua Agung Pavilion Yufeng, itu masih dapat diterima. Yang benar-benar membingungkan Xing Jue adalah, mengapa Li Xiaohan ingin jatuh cinta padanya karena statusnya? Apakah Anda melihat bahwa dia adalah stok potensial? Ayolah, ketika kita pertama kali bertemu, Xing Jue hanyalah seorang junior Wuzong. Dibandingkan dengan para murid utama yang berada di samping Li Xiaohan, para jenius tak tertandingi dari Kekaisaran Yufeng, dia bukanlah apa-apa. HMPH, aku tahu itu. Setelah melihat reaksi persetujuan Xing Jue, Li Xiaohan cemberut dan menjadi tidak senang, lalu bangkit dan berjalan keluar aula. Menghadapi Li Xiaohan yang berbalik dan pergi, Xing Jue benar-benar tidak tahu harus berbuat apa. Dia benar-benar ingin menjelaskan sesuatu, tetapi dia tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Tetapi tepat ketika Xing Jue berpikir bahwa Li Xiaohan akan marah karena ini, Li Xiaohan, yang sudah berjalan ke pintu masuk aula utama, tiba-tiba berhenti, menoleh dan berkata dengan serius kepada Xing Jue, apakah kamu percaya atau tidak, tapi aku masih ingin memberitahumu, sejak pertama kali aku melihatmu, aku jatuh cinta padamu. Setelah selesai berbicara, Li Xiaohan tidak melihat ekspresi Xing Jue, dan berjalan langsung dari Xing Fu keluar. Melihat punggung Li Xiaohan yang mundur, setelah sekian lama, senyum bahagia muncul di wajah Xing Jue, dan dia berbisik, aku percaya. Bab 40 Pengingat. Setengah tahun telah berlalu sejak Li Xiaohan mengungkapkan hubungannya dengan Xing Jue. Selama ini Li Xiaohan sering mengunjungi Xing Jue, tetapi setiap kali dia hanya tinggal sebentar sebelum pergi dengan tergesa-gesa. Xing Jue dapat memahami situasi ini, orang luar baru saja melihat bakat luar biasa dan kekuatan kuat Li Xiaohan. Tapi tidak ada yang melihat betapa kerasnya dia bekerja di bawah kekuatannya yang luar biasa. Meski waktu pertemuannya tidak lama setiap kali, setelah setengah tahun berjalan, hubungan keduanya semakin baik dan semakin baik, bahkan mereka terlihat seperti pasangan muda. Suatu kali, Xing Jue memanfaatkan kurangnya perhatian Li Xiaohan dan diam-diam mencium wajahnya, tetapi Li Xiaohan baru saja memperingatkan Xing Jue untuk tidak memberikan waktu lagi, tetapi Xing Jue tahu dengan jelas bahwa ini adalah persetujuan Li Xiaohan. Jika tidak dengan kekuatan Li Xiaohan, bagaimana mungkinkah Xing Jue menyelinap ciuman? Dalam 6 bulan terakhir, mungkin karena pencegahan Li Xiaohan, tidak ada seorang pun di pavilion yang pernah mengganggu Xing Jue lagi, dan ini tentu saja termasuk sesepuh kedua pavilion. Tidak seorang pun di kelompok saudara yang berani memprovokasi dengan mudah. Tetapi Xing Jue tidak puas dengan kehidupan yang nyaman. Karena dia tahu bahwa kehidupan yang nyaman di depannya diperoleh sepenuhnya di bawah pencegahan Li Xiaohan, dan ini bukan yang dia inginkan, jadi Xing Jue juga terus berlatih kerja keras selama periode ini. Tujuan Xing Jue sangat jelas, yaitu untuk memukul Wuzun secepat mungkin, karena hanya pada level itu dia dapat bersaing dengan yang kuat di pavilion ini untuk mendapatkan tempat pertama dalam daftar elit, dan hanya ketika dia mencapai posisi itu dianggap memiliki izin untuk memasuki pavilion utama. Dan hanya dengan memasuki pavilion utama, dia dapat sepenuhnya menyingkirkan bayangan Li Xiaohan dan menjadi orang kuat yang dihormati oleh orang lain. Tapi belum lagi Wuzun, bahkan petinggi Wuzong ini gagal menembus Xing Jue. Setelah hari latihan, Xing Jue duduk tanpa daya di atas loteng di rumah Xing, melihat ke tengah pavilion Yufeng, sebuah aula megah dalam keadaan linglung, dan itu adalah istana tempat tinggal Li Xiaohan. Hei, Xiaohan, apakah sulit untuk mengejarmu? Xing Jue menghela nafas tak berdaya, merasa tertekan oleh kekuatannya sendiri yang lemah.
Pada saat ini, sesosok tiba-tiba muncul di belakang Xing Jue tanpa suara, tetapi Xing Jue masih merasakan kemunculan orang ini dengan kekuatan jiwanya yang kuat. Siapa kamu? Xing Jue tiba-tiba berdiri, dan menemukan bahwa berdiri di belakangnya adalah seorang pemuda yang terlihat berusia sekitar 20 tahun, dan jubah emas di tubuh pria itu membuat Xing Jue semakin terkejut. Karena yang di depannya ini, seperti Li Xiaohan, adalah murid dari paviliun utama. Jangan gugup, aku tidak akan membunuhmu. Pria itu sedikit tersenyum setelah melihat eksekusi. Oh, lalu kamu ada hubungannya denganku? Xing Jue tidak terkejut dengan penampilan pria paruh baya ini, karena sejak Li Xiaohan mengungkapkan bahwa dia adalah pacarnya, Xing Jue tahu bahwa cepat atau lambat, yang utama paviliun seseorang di antara mereka akan datang mencarinya, tetapi dia tidak menyangka hari ini sepertinya agak terlambat. Jadi Xing Jue berkata dengan sangat tenang. Yah, kamu benar, kuharap mulai hari ini, kamu bisa menjauh dari Xiaohan. Pria paruh baya itu memandang Xing Jue sebentar, dan berkata dengan kagum. Jika ini masalahnya, maka tidak perlu membicarakannya. Aku tidak akan meninggalkan Xiaohan, kata Xing Jue dengan dingin setelah menatap kosong pada pria paruh baya itu. Segera, mengabaikan ekspresi murid utama pria paruh baya itu, dia berbalik dan hendak pergi. Tetapi ketika Xing Jue hendak pergi, dia tiba-tiba menemukan bahwa tubuhnya tidak dapat bergerak, dan dia tidak dapat merasakan paksaan dari pihak lain, tetapi seolah-olah tubuhnya terkunci dengan kuat. Setelah beberapa saat hening, Xing Jue berkata tiba-tiba, Dewa Perang. Dalam hal ini, satu-satunya hal yang dapat dipikirkan Xing Jue adalah kekuatan lawan telah mencapai level Valkyrie. Karena keadaan Xing Jue saat ini dikunci dengan kuat oleh orang-orang yang menggunakan kekuatan ruang, dan satu-satunya yang dapat menggunakan kekuatan ruang adalah Martial God di atas Martial Lord, pada saat ini, hati Xing Jue akhirnya sedikit gugup. Juga tidak terduga bahwa di antara murid-murid paviliun utama, akan ada orang yang begitu kuat, Dewa Perang, yang hanyalah puncak keberadaan. Nak, kamu sangat nakal, tapi kali ini kamu bisa mendengarkanku dengan tenang, kan? Hehe. Pria itu berjalan ke arah Xing Jue sambil tersenyum dan berkata dengan nada mengejek. Melihat pria yang tersenyum di depannya, Xing Jue tiba-tiba memiliki perasaan aneh. Terlihat jelas bahwa pria ini mengincarnya, tetapi Xing Jue tidak merasa bahwa dia berbahaya baginya. Bunuh aku jika kamu menginginkannya. Xing Jue memandang pria di depannya dan berkata dengan keras kepala. Bukan karena Xing Jue tidak takut mati, tetapi Xing Jue memiliki perasaan bahwa pria ini tampaknya tidak takut. Tertarik padanya, itu tidak baik untuk dirimu sendiri. Kamu pikir aku tidak berani? Pria paruh baya itu tersenyum tipis, lalu membalikkan telapak tangannya, dan sebuah pil hitam muncul di tangannya. Ini adalah ramuan racun yang terkondensasi dari racun 10.000 jenis serangga beracun. Selama orang memakannya, mereka akan menderita rasa sakit dari 10.000 serangga yang melahap tubuh mereka, dan akhirnya mati karena gangguan mental. Pria itu memegang ramuan racun di tangannya setelah melemparkannya beberapa kali, dia tersenyum dan menjelaskan kepada Xing Jue. Aku akan memberimu satu kesempatan lagi. Selama kamu setuju untuk meninggalkan Xiaohan, aku akan membiarkanmu pergi dan memberimu latihan tingkat bumi. Bagaimana menurutmu? Pria itu memandang Xing Jue dan berkata dengan nada mengancam. Jangan bicara omong kosong. Bunuh jika kamu ingin membunuh. Namun Xing Jue mendengus dingin dan berkata dengan jijik. Pada saat yang sama, saya memukul genderang di hati saya. Bukankah dia benar-benar ingin membunuh saya? Oke, karena kamu bersikeras untuk mati, maka aku akan mewujudkannya untukmu. Lagi pula, setelah kamu mati, hasilnya akan sama. Melihat Xing Jue tidak takut, pria itu tersenyum dan berkata dengan hina, lalu menggerakkan Xing Jue dengan tangan kirinya, mulut Jue terbuka lebar,
dan pil racun dilemparkan ke mulut Xing Jue dengan tangan kanannya. Dan setelah pil racun masuk, Xing Jue merasa bahwa energi bela diri di tubuhnya mulai mendidih dengan kecepatan yang sangat tinggi, seolah hendak meledak, dan rasa sakit yang menusuk hati menyebar dari setiap bagian tubuhnya, dan akhirnya Xing Jue tidak tahan dengan rasa sakitnya, jadi dia meraung keras. Panggil, panggil! Ruang di sini telah diblokir olehku, tidak peduli seberapa keras kamu berteriak, tidak ada yang akan mendengarmu. Pria itu melihat Xing Jue kesakitan, tetapi dia tidak memiliki simpati sedikit pun, seolah-olah menonton pertunjukan yang bagus, katanya sambil tersenyum. Tapi setelah mendengar kata-katanya, Xing Jue dengan paksa menahan rasa sakit yang luar biasa dan berhenti menangis. Tapi di tubuhnya, banyak keringat yang terus mengalir memberi tahu pria paruh baya itu betapa sakitnya Xing Jue. Di bawah rasa sakit yang luar biasa ini, kesadaran Xing Jue sebenarnya mulai kabur, dan dia merasa matanya semakin gelap. Mungkinkah, apakah aku benar-benar akan mati? Merasakan kesadaran yang semakin kabur, Xing Jue bahkan melupakan rasa sakitnya, namun pada saat ini samar-samar Xing Jue mendengar suara pria itu terdengar lagi. Anak baik, kamu benar-benar memiliki tulang punggung. Kalau begitu, aku akan membantumu. Melihat kalimat yang tidak bisa ditahan lagi, pria itu berkata pada dirinya sendiri, lalu dia mengulurkan telapak tangannya dan memukul Xing Jue. Dada pengadilan. Dan gas merah gelap yang mengandung energi yang sangat kuat juga mulai mengalir ke tubuh Xing Jue terus-menerus. Dan saat gas yang kuat ini dituangkan ke dalam tubuh Xing Jue, energi bela diri yang mendidih di tubuh Xing Jue benar-benar mulai berubah. Lambat laun kesadaran Xing Jue menjadi sadar. Namun, ketika Xing Jue membuka matanya lagi, dia menemukan bahwa orang yang berdiri di depannya bukanlah pria sebelumnya, melainkan seorang lelaki tua berjubah abu-abu dengan pembawaan yang luar biasa. Jue tersenyum puas. Aku tidak tahu siapa penatua itu. Melihat penampilan lelaki tua yang baik hati itu, Xing Jue tahu bahwa ini pasti penatua dari Paviliun Yufeng, jadi dia buru-buru bertanya dengan hormat. Haha, nak, aku Tuan Li Xiaohan, menurutmu siapa aku ini? Pria tua itu mengelus janggutnya dan menjawab sambil tersenyum. Lihat tetua kedua dari paviliun utama. Setelah mendengar kata-kata lelaki tua itu, Xing Jue dengan cepat berlutut di tanah dan berkata dengan hormat. Tuan Li Xiaohan, Xing Jue secara alami tahu, yaitu Paviliun Yufeng, sesepuh kedua dari paviliun utama. Oke, tidak perlu terlalu sopan, lelaki tua itu melambaikan lengan bajunya dan membantu Xing Jue berdiri. Mungkinkah, siapa yang baru saja menyerangku? Xing Jue bertanya dengan ragu setelah merasakan nafas lelaki tua itu lagi. Itu benar, akulah yang baru saja menyerangmu. Penatua kedua sepertinya mengerti maksud Xing Jue dan menjawab sambil tersenyum. Nak, kamu memenuhi syarat untuk menjadi pacar Xiaohanku. Kata lelaki tua itu lagi setelah melihat Xing Jue sambil tersenyum. Pada saat ini, Xing Jue juga mengerti bahwa itu hanya ujian untuk Xing Jue oleh penatua kedua, jadi dia berkata dengan sedikit ketidaksenangan, Penatua kedua, Anda tidak harus begitu kejam jika ingin menguji murid, kan? Rasa sakit yang disebabkan oleh racun bukanlah lelucon. Yo, nak, kamu tidak bahagia lagi? Kamu bisa merasakan kekuatanmu sendiri sekarang, pada level apa itu? Kata lelaki tua itu setelah menatap Xing Jue dengan tatapan kosong. Setelah mendengar kata-kata tetua kedua, Xing Jue juga buru-buru merasakan energi bela diri di tubuhnya, lalu berkata dengan penuh semangat, terima kasih, tetua kedua. Karena pada saat ini, Xing Jue menemukan bahwa leluhur martial tingkat tinggi, yang tidak dapat menerobos untuk waktu yang lama, telah berhasil menerobos pada saat ini, jadi tidak perlu memikirkannya. Ini pasti mahakarya tetua kedua. Kamu tidak perlu berterima kasih padaku, kamu telah mencapai tingkat puncak dari Wuzong tingkat menengah, aku hanya membantumu menerobos dengan cepat,
Tapi Xingjue, jika kamu benar-benar ingin bersama Xiaohan, ada beberapa hal yang aku inginkan. Izinkan saya mengingatkan Anda. Wajah tersenyum dari tetua kedua tiba-tiba tertahan, dan dia berkata kepada Xingjue dengan serius. Dan cerita dari chapter ini pun berakhir. Sampai jumpa di chapter berikutnya.